siapa saksi sementara yang lain tidak mampu melihat malaikat. Yang mampu melihat malaikat adalah dia yang mendapat fungsi sebagai penyampai firman. Dialah nabi, dia yang rasul. Yang kemudian kepada siapa malaikat ini diutus, kepada si itulah yang si fulan itulah kemudian malaikat itu menyatakan diri. Siapa saksi? Maksudnya apa? Anda ingin melihat malaikat Jibril juga gitu. Sahabat-sahabat Umar alaihissalam, kemudian Utsman. Anda menginginkan mereka ini juga melihat malaikat? Itu ada, tapi ketika malaikat itu sudah berubah wujud menjadi manusia, berarti yang dilihat itu adalah wujud manusia. Tapi dalam kategori malaikat penyampai wahyu, hanya Rasulullah Muhammad SAW yang melihat dan menyaksikan itu. Jadi tidak butuh sanksi. Sama ketika saya melempar pertanyaan kepada saudara, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau saya tanya pertanyaan yang sama gimana tuh? Siapa saksi melihat Yesus menerima firman dari Tuhannya? Apa jawaban saudara? Apa kira-kira jawaban saudara? Nggak ada, nggak akan bisa Anda menjawab itu, nggak akan bisa. Tapi apakah umat Islam kemudian karena tidak menerima adanya kesaksian terhadap orang-orang di sekeliling Isa menerima wahyu lantas kami batalkan iman kami kepada Isa alaihissalam? Tidak. Karena kami tahu bahwa wahyu Allah itu hanya datang kepada Nabi. Wahyu Allah itu hanya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang yang kita uji itu adalah, kita takar itu adalah kitab sucinya. Apakah mengajarkan kesesatan? Kalau Anda mengatakan kesesatan, kesesatan versi siapa? Yang menjadi penilai siapa? Menjadi ukuran siapa? Kan gitu. Kami umat Islam ini semuanya menjadi saksi. Kalau kita berbicara mengenai iman, kami yang mempersaksikan beliau bahwa dia adalah Rasulullah, makanya kami bersyahadat. Kami saksi, engkau adalah Rasul. Tak mungkin bukan Rasul. Itu kesaksian iman. Tapi kalau dikatakan saksi mata, setelah beliau menerima wahyu, atau tanda-tanda yang terjadi pada dirinya pada saat menerima wahyu, itu disaksikan oleh para sahabat-sahabatnya. Mau apa lagi coba? Nah, kalau pertanyaan ini kita lemparkan. Siapa yang menjadi saksi melihat Roh Kudus datang kepada Lukas? Ayo. Siapa? Bisa tunjukkan? Tak akan pernah bisa. Tidak ada bisa itu. Nggak ada. Jadi Anda hanya terjebak di dalam konsep Helenisme yang kemudian Anda mencoba mengukur ketajaman akal logika Anda terhadap ajaran agama Islam. Lihat ajarannya. Makanya Al-Quran mengatakan, sekiranya Al-Quran itu bukan dari kami, maka engkau akan banyak mendapatkan pertentangan di dalamnya. Kenapa? Karena itu hanya karangan manusia. Tidak akan mungkin kemudian tidak mendapatkan cacat dan celah di dalamnya. Karena kenapa? Karya manusia. Ini kalam Allah. Ini karya pencipta langit dan bumi. Tidak akan pernah Anda bisa temukan celah di dalamnya. Tidak akan pernah. Makanya Al-Quran itu percaya diri kemana-mana menggunakan original teksnya. Yang diterima Rasulullah itulah yang dijabarkan kepada semua level manusia. Apapun strata pendidikannya, Al-Quran tidak pernah goyah untuk dibantah, dikritisin, dan kemudian dikulitin. Silakan. Ya Allah. Itu Al-Quran. Tapi coba, sini bawa kitab Anda. Bacakan kepada anak-anak umur belia. Berani enggak dia? Nah, ini Mas Juma dan teman-teman yang lain. Yang di TikTok, ayo silakan naik ya. Sudah aku jampat dari CP dan motor-motor yang lain. Kita di framing, katanya Ustadz, kita yang lari. Oh tidak, kita tidak lari. Justru di situ di-kick loh kita ini. Ya, mana saya diblokir, bukan cuma di-kick, saya diblokir. Kenapa saya diblokir? Karena mereka takut akun saya yang lain masuk. Ini ada CP, ayo masuk ke sini bisa, ke TikTok bisa, ke Zoom bisa. Ya, saya jambak kamu ya. Kirimkan Bang Zul atau Bang Handi bukti bahwa saya diblokir tadi. Diblokir. Kita semua netizen melaporkan semua Banjuma diblokir. Netizen melaporkan. Apa yang saya takutkan? CP naik. Mau naik ke Zoom atau ke TikTok silakan. Kalau ke TikTok, Mas Juma nanti ke TikTok. Kalau kamu mau ke Zoom, Mas Juma sekarang ready di Zoom. Ayo, silakan naik. Okay. CP, jangan hanya ketak-ketik aja di situ. Lanjut Mas Juma, lanjut. Baik, yang kedua lagi argumentasinya ada Ustaz Tata juga di sini, gitu, Bang Juma. Tadi di sana dijelaskan oleh Supiatul teriak-teriak Nabi Muhammad dicekik gitu. Ini harus diluruskan supaya mengobati rasa sakit hati umat Muslim tadi yang mendengarkan. Silakan dijelaskan, monggo. Ya, silakan Dinda ini
Tata. Sebentar ya. Ini Ya. untuk sebentar Mas Juma. Ini buktinya bahwa Ustadz kita telah diblokir nih. Buktinya nih. Bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Nih. Nih, Anda telah diblokir oleh host nih. Tuh. Bisa lihat ya. Nih, diblokir oleh Arjunaku. Nih. Bisa terlihat ya? Ini. Ya. Nih, Dengan adanya ini, saya himbau kepada seluruh umat muslim yang ada mendengarkan siaran ini, ya, tolong jangan kunjungi Arjuna itu lagi, oke? Terima kasih. Ustaz Tata silakan, apa sih maksud itu di framing, dicekik gitu loh Ustaz Tata, silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya dengan Gurunda Juma sering mengatakan, kenapa di situ Nabi dirangkul? Karena malaikat ini ketika dia adalah malaikat yang taat, selalu taat malaikat itu. Sehingga tidak akan mengatakan sesuatu yang bukan wahyu. Nah, kalau dia diperintah oleh Allah bahwa ini sampaikan kepada Nabi Muhammad, apa isinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq misalnya. Dia tidak akan bicara sesuatu yang bukan wahyu. Sehingga Iqra ma'ana biqari'in. Saya tidak dapat membaca. Ini kan kalau kita kan sama dengan di Yesaya kan. Yesaya 29 itu. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca, ma'ana biqari'in. Makanya Gurunda Juma dari dulu sudah menjelaskan itu maksudnya apa? Kayak dirangkul gitu, dipeluk. Kenapa kok dipeluk? Karena malaikat ini, Jibril ini tidak akan bicara sesuatu yang bukan wahyu. Kalau sudah Iqra, Nabi tidak melakukan Iqra, ya gitu lagi. Akhirnya paham, lalu diteruskan karena maksudnya disuruh ikutin. Baru ya disampaikan sampai 5 ayat. Itu bukan dicekek, nggak ada itu. Ya. Lafadznya kemarin kita sudah bahas. Kalimatnya itu bukan dicekek, enggak. Gitu ya. Gitu, Lain. Silakan. Bang Juma, tambahan. Ya. Mungkin ada yang lain sebelum saya, Bang Hendi. Bang Juma, porsi ini malam harus meluruskan dari sana. Lanjut. Iya. Iya. Baik. Jadi gini, teman-teman ya. Ini udah betul ya apa dikatakan oleh Dinda Tahta. Kita sudah sering menjelaskan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertahanut. Apa itu? Menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang terjadi di kalangan bangsa yang ada di sekeliling beliau. Dan beliau tidak punya upaya kemudian untuk mencegah itu semua. Sehingga dia menghindari. Dia menghindari itu. Dia kemudian masuk bertahanus dalam gua Hira. Nah, ketika dia datang ke dalam gua Hira, beliau berpikir layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi dengan kaum saya? Apa yang terjadi dengan manusia-manusia yang ada sekarang ini? Persinahan merajalela, perjudian merajalela, pembunuhan terjadi di mana-mana, kawin-mawin terjadi di mana-mana. Itu yang digelisahkan oleh Rasulullah. Sehingga dia masuk ke dalam gua untuk kemudian menjernihkan pikirannya, menenangkan dirinya. Pada saat itulah kemudian dia datangi oleh malaikat Jibril. Allahu Akbar. Makanya ketika dikatakan di dalam kitab kalian, ya, kalau saya nggak salah Yesaya 29 nomor 12 itu, di situ diterangkan ketika kitab termeterai itu disampaikan kepada orang yang tidak mampu membaca, maka orang itu akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Nah, kalau teman-teman Kristen mengatakan itu bukan untuk Rasulullah, tunjukkan kepada saya, Nabi mana yang pernah diserahi sebuah kitab lalu kemudian dikatakan baca, lalu dia mengatakan aku tidak mampu membaca. Siapa itu? Aku ingin tahu. Kalian tidak akan pernah bisa menunjukkan siapa yang menggenapi nubuatan itu. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak gila nubuatan karena nabiku tetap ajalah nabi. Tanpa kitab terjemah juga nabi saya tetaplah nabi. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan dia dicekek. Dicekek gimana? Ini secara logika sederhana. Ketika orang itu ketakutan kemudian, kenapa ketakutan? Karena dia dihampiri oleh makhluk yang tidak pernah selama ini sebelumnya nggak pernah menghampiri dirinya. Tiba-tiba ada makhluk datang, bercerita, berbicara kepadanya. Pasti ketakutan. Rasa takutnya inilah kemudian
menyebabkan aliran darahnya semakin kencang jantung semakin kencang memompa sehingga dia tersengal-sengal. Sengal-sengal inilah kemudian yang Anda tafsirkan bahwa dia dicekik sampai dia tidak bisa berbicara. Kalau dia dicekik, bagaimana mungkin dia mengatakan, aku tidak bisa membaca? Gak mungkin. Faktanya ketika dia kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, ditanya, dia membacakan ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia baca kok. Dia ikuti kok bacaannya. Kalau dia dicekik, bagaimana mungkin kemudian dia bisa mengikuti bacaan itu? Jadi itu hanya fitnah. Karena Anda menggunakan buku terjemah, dan itu saya tahu. Itu ada di materi link Alisina. Isa dan Islam. Memang ada kayak begitu. Tapi Rasulullah, sekali lagi saya katakan, beliau tidak dicekik. Beliau hanya kemudian, apa istilahnya itu? Dia dirangkul dari sebelah dengan satu tangan oleh malaikat. Itu bukan dicekik itu. Ya. Apa namanya itu ya? Kalau dari samping kemudian disapa seperti itu ya. Dalam original teks bahasa Arabnya itu seperti itu. Jadi bukan kalau dicekik itu lehernya. Kalau dicekik itu lehernya. Ini bukan dicekik. Buktinya dia bisa berbicara. Dia bisa bertanya jawab. Cuman kemudian dipaksa baca. Aku tidak bisa membaca. Ia baca. Dia bertanya, aku tidak bisa membaca. Akhirnya dia baca. Artinya dia nggak dicekik. Cuman perasaan takut itu ada. Nah, saya kembalikan kepada saudara-saudara. Pernahkah Yesus itu takut? Pernah. Rasulullah ketika didatangi oleh malaikat Jibril di dalam gua Hira, apakah keringatnya seperti titik-titik darah? Tidak. Lah Yesus yang katanya Tuhan, keringatnya seperti bintik-bintik darah. Kayak mana itu, teman-teman? Ada Tuhan ketakutan kepada malaikat, sampai ketakutannya itu mengantarkan dirinya, keringatnya seperti bintik-bintik darah. Separah-parahnya manusia ketika dia keringatan, itu tidak ada seperti bintik darah. Lah ini Tuhan kok keringatnya seperti itu. Jadi teman-teman semua, saya katakan bahwasanya apa yang dipertontonkan oleh Sofyatul itu bukti ketidaktahuannya terhadap ajaran agama Islam. Demikian. Ya, makasih. Satu lagi Bang Juma harus diluruskan. Iya. Tadi itu Bang Juma sebentar. Bang Juma diundang ke TikTok ini ya. Linknya akan saya taruh di ini ya. Di ini aja. Di Ivan nanti tolong dikirim ke Bang Juma ya. Ini kita lagi live di TikTok juga ini. Banyak outer yang menunggu ini. Sebelum ke TikTok satu lagi Bang Juma harus diluruskan. Mas Ivan tolong di-share ya ke HP-nya Mas Juma. Silakan lanjut. Yang di TikTok sebentar lagi Mas Juma akan meluncur ke TikTok ini. Ya, ini harus dikelarkan dulu bahwa tadi ada jawaban Bang Juma mengambil komparasi Yohanes 31 kalau nggak salah, bagaimana Yesus dalam goa, aktivitas Yesus seperti apa, apakah ada saksi. Itu juga Bang Juma harus luruskan juga sekaligus menabok mereka. Silakan Bang Juma. Iya, betul. Di situ diterangkan begini Bang Handi. Dalam Yohanes 11 nomor 38. Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Jadi dua kena di sini. Sudah di goa, di kuburan pula. Coba. Setahu saya orang yang berdoa dalam kuburan itu adalah, ya jawab aja sendiri. Berdoa di dalam kubur. Dan sudah di kuburan, di pemakaman, ternyata di situ juga ada di dalam gua. Kuburan itu ternyata berada di dalam gua. Saya tanya siapa saksinya yang melihat itu? Dari mana Markus mengetahui itu? Dari mana Markus tahu? Karena saya mengatakan Yohanes ini, kitab Yohanes ini yang nulis ini Markus. Saya berani katakan itu. Markus ini adalah salah satu pengikut Paulus di Antioquia. Kan murid Yesus. Dari mana? Cuma di sini. Dari mana penulis Yohanes ini tahu bahwa Yesus masuk ke dalam goa dan goanya itu ada dalam kuburan? Siapa saksinya?
Itu PR buat kalian semua teman-teman Kristen. Terima kasih. Ya, Ustadz kita, Ustadz Juma sudah ada di TikTok ya. Untuk teman-teman yang Bu Dokter, Mas Surya, Mas Gofur, bisa ya turun ya, atau saya turunkan, biar Mas Juma fokus di sini untuk menghadapi otan-otan. Kita undang ke sini. Saya dampingi di Jum. Ya. Naikin saya Pak Jum. Ya, sebentar. Ini saya akan turunkan Oten itu nggak satu-satu tahu dulu. makom tasrik sama makom taklid kali Bang ya. Saya akan turunkan Bingung satu-satu. Nggak bisa bedain. Ini Yadi Pro ini Muslim apa Kristen ya? Yadi Pro? Yadi Pro? Ya Bang. Anda Kristen atau Muslim? Muslim dong. Oh Muslim. Kalau Muslim, maaf ya saya turunkan dulu. Kita mencari oten-oten ini. CP dan teman-temannya itu yang penghujat itu. Ya CP yang ada di TikTok silakan naik CP. Di situ ada Bang Zuma. Dan bisa direlay via Zoom ini. Silakan Bang Zuma yang ada di TikTok, silakan dibuka mic-nya. Langsung saya transfer ke Zoom ini. Oke, makasih Bang Zul. Masya Allah. Jadi berhentilah kalian ya mengatakan bahwasanya yang ada di gua-gua itu adalah iblis. Kenapa saya katakan berhentilah kalian? Anda mengambil data di dalam 2 Petrus 2. Nggak malukah kalian mengambil data itu? Hanya mengambil nomor 3-nya saja? Hanya mengambil nomor 4-nya saja? Kenapa Anda tidak menggunakan akal sehat? Ngambil dari data 1. Bukankah ketika kami seorang muslim membawa kitab Anda selalu mengatakan jangan comot satu data, jangan comot satu dalih, tapi ambil satu perikop. Sekarang saya ngajar kalian, saya ngajak kalian untuk mengambil satu perikop ini. Nomor 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Theos, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu ini siapa di sini? Kamu ini siapa? Kamu ini adalah orang-orang yang hidup sesama dengan Petrus. Siapa yang sesama dengan Petrus? Bani Israel. Karena Petrus yang benar adalah dia yang diutus untuk umat yang berkulub. Umat yang bersunat. Berarti di tengah-tengah umat yang bersunat akan muncul pengajar-pengajar palsu. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya kan? Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus Bani Israel dari perbudakan Mesir. Jangan Anda mengatakan, kalau dikatakan di situ, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jangan Anda larikan ke Yesus. Karena Yesus tidak pernah disalib. Ya, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Mereka itu adalah pernyataan untuk orang yang banyak. Dan itu terbukti. Itu yang perlu Anda sadari gitu loh. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Jadi kalau dikatakan bahwa sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berdosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Goa-goa yang gelap. Yohanes 11 nomor 38. Yesus masuk ke dalam goa, berdoa di dalam. Dan ternyata goa itu berada di dalam kuburan. Hayo, double ini double. Kalau goa Hira masih disiarai sampai hari ini goahnya. Dilestarikan. Dijadikan sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai objek ziarah pada saat orang haji atau berumroh. Tidak ada kuburan di situ. Sementara di kitab saudara dikatakan Yesus masuk ke dalam kubur, berdoa di dalam, di mana kubur itu adalah goa. Malu enggak kalian tuh? Malu dong. Pantas kalau saya di-kick, pantas kalau saya diblokir. Makanya orang beragama itu harus dibarengi antara keyakinan dan akal dan wahyu. Jangan cuma imani saja. Kalau imani saja entar malu. Karena banyak orang yang di luar agama Anda yang lebih paham Bible daripada Anda sendiri. Anda cuma comot modal Anda itu cuma duduk bersila, rapatkan tangan di dada, pejamkan mata, lalu menyebut, Bapakku yang di surga, kuduskanlah namamu. Itu modal Anda. Beda dengan saya, beda dengan kami. Kami belajar, kami mulai dari kata per kata, huruf per huruf, kami kaji siang dan malam. Jadi jangan heran kalau saya paham Bible Anda. Gitu loh. Anda gimana mau paham Al-Quran? Anda bertanya, siapa yang menjadi saksi
malaikat apa siapa yang di mana buktinya bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril? Jangan-jangan itu adalah karangan Rasulullah. Baik, Bang Juma, sebentar ya. Kalaupun itu karangan Rasulullah Muhammad, Ya. ya, Untuk teman-teman yang Muslim, tolong jangan request silakan. untuk naik. Ini kita khususkan untuk 2 ruang ini untuk Oten ya. Buat teman-teman yang Muslim, tahan jangan request dulu. Yang Oten, yang Kristen silakan. Saya beri peluang Anda untuk ada 2 tempat di sini. Ya, yang Muslim tolong tahan dulu, jangan request untuk naik. Kita khususkan 2 tempat ini, kan ini 6. Kurang 2. Saya khususkan untuk Oten. Silakan masuk ke sini. Kami tidak akan menjolimi, kami akan memberikan ruang untuk Anda berbicara. Di sini ada John Peter Saigan. Mungkin ini dari Kristen ya. Kalau Muslim nanti akan saya turunkan. Ini ada John. Ya, silakan. Ya, silakan Mas Juma. Ada John di situ. Hilang suaranya. Pak Oke. John. Oke, Saudara John. Anda mendengarkan teman-teman kalian tadi menghujat? John, silakan Bro John. Kenapa masih aja Yesus yang kau bahas? Cuma aku udah bilang sama kau, nggak usahlah kau menyamakan Isa Al-Masih itu dengan Yesus supaya tidak terjadi perbedaan. Yang menyamakan siapa? Yang menyamakan siapa? Nggak ngerti topik ini. Yang menyamakan Yesus dengan Isa siapa? Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Isa adalah nabinya umat Islam. Yang menyamakan Yang menyamakan jelas kamu lah, dari tadi saya dengerin kamu. lah enggak. Yang Anda salah, menyembah Anda salah. itu Yesus, Dengarkan. bukan bangsa Isa Dengarkan. Al-Masih. Di dalam Al-Quran diterangkan di dalam Al-Quran menerangkan dirinya sendiri. Isa alaihissalam menyebut dirinya sebagai rasul. Di dalam kitab Anda tidak ada satupun Yesus mengaku rasul. Artinya tidak ada kata rasul di dalam kitab Anda. Tapi kenapa sekarang ada kata rasul di dalamnya? Ikut ke Isa atau ikut ke Yesus? Jawab. Sekarang kau bilang Yesus adalah rasul. Hanya bisa tertawa, hanya bisa tertawa Bro kan? John dijawab aja. Hanya bisa tertawa. Bro John, saya moderator di sini. Bro John dijawab aja. Dari mana kata Hanya rasul bisa itu? tertawa kan? Saya sudah bilang Dijawab aja dulu dari mana kata rasul itu. Woi. tidak Dijawab dulu. ada bersamaan Yesus dan Isa Al-Masih. Dijawab dulu itu di mana kata rasul itu. Ya, nggak usah dipaksakan. Kalau Yesus kau bilang rasul, dibilang nabi, dibilang segala macam yang menyerupai dia itu adalah utusan. Utusan itu bisa didefinisikan oleh orang-orang seperti nabi. Utusan itu bisa berarti dia rasul. Itu kata asli utusan itu. Jadi kau pun menyangka dia itu adalah nabi atau rasul. Bahkan orang-orang Israel pada waktu itu mengatakan dia itu nabi, dia itu rasul, utusan Tuhan. Jelas itu. Enggak, gini loh. Anda menuduh saya membawa data bahwasanya saya menyamakan antara Isa dan juga Yesus. Iya kan? Karena kau sudah berapa kali sekarang saya katakan kepada saudara, bukan hanya hari ini engkau mengatakan seperti itu. Hari sebelum-sebelumnya engkau mengakui Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Ya kan? Jadi bukan malam ini aja. Saya mengatakan begini, dengar. Hanya ada satu oknum yang diutus membawa Injil kepada Bani Israel. Namanya adalah Yesua dalam bahasa Aramaik. Bahasa Arabnya adalah Isa. Ingat, huruf Yod di dalam bahasa Arab itu berubah menjadi alif. Ismail tadinya Yismail. Yesua menjadi Isa. Oke? Nah, yang Anda jajakan adalah Yesus Kristus. Bahasa Yunani, orang Yunani. Kenapa digunakan bahasa itu? Karena ajaran Anda dijual untuk orang Yunani. Paham ya? Satu. Hanya ada satu manusia yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Yang diberikan hikmat Injil. Yaitu Nabi Yesua HaMasiah. Yang kami sebut dengan Isa Al-Masih. Nah, kemudian Anda memunculkan yang namanya Yesus yang mati di atas tiang salib, yang bangkit pada hari ketiga. Itu bukan Isa, itu bukan Yesua HaMasiah. Oke? Itu adalah Yesus Barabas, itu adalah Yesus putra Bapa.
Hayo, Iya, hayo, iya. hayo. Jadi kalau kau mau berdebat dengan aku, kita kasih waktu aja. Tiap satu orang berkomentar 3 menit menanggapi. Boleh, dengan senang hati. Boleh. Ya. Ini room Muslim. Anda akan Ya. menjadi raja di sini. Silakan. Oke, jadi saya kasih kesempatan. Saya akan menyatakan di hadapan kalian semua bahwa sesungguhnya Yesus itu bukanlah seperti yang kau bilang Isa Al-Masih, itu berbeda. Tetapi kalau kau mau mencocok logikan antara Yesus dengan Isa Al-Masih, mari kita buktikan dengan kitab kita masing-masing. Oke, kita buktikan dengan kitab kita masing-masing. Oke. Oke? Oke, baik. Silakan. Oke. Saya kasih kesempatan Saya untuk Anda dua. moderatorin. Bang Ya, Juma silakan. terangkan di dalam Al-Quran siapa itu Isa Al-Masih. Nanti habis ini John terangkan siapa itu Yesus di Bible. Ya, jangan kemana-mana. Baru itu tanya Oke. jawab. Silakan. Ya. Al-Quran menerangkan beliau ibunya Maryam, ya, sejenak sebelum dia melahirkan, dia berada di bawah pohon kurma. Oke? Pusat penelitian pengobatan alami bernama Lois Elboric yang berada di Yerusalem itu berhasil menanam 7 pohon kurma dari biji berusia sekitar 2000 tahun silam yang berasal dari gurun Yudea dekat Yerusalem, Israel. Ini pendekatan ilmiahnya. Itu Isa alaihissalam. Ibunya melahirkan persis di bawah pohon kurma yang ada di tanah Yudea, Yerusalem. Dan itu di pusat penelitian pengobatan alami, seorang Yahudi bernama Lois Leboric menemukan dan bahkan menanam 7 pohon kurma dari biji berusia 2000 tahun silam. Fakta ilmiah tidak bisa Anda bantah. Sekarang, Yesus lahir di kandang Hilang Tahu dari sistemnya jumpa. terpental semua di sana. Aduh. Kita terpental ya, nggak ada yang nge-kick ya teman-teman ya. Kita terpental memang dari sana ini. Duh. Ada yang bonet itu, Bang Jul. Iya. Itu. Ada yang apa? Ada yang bonet yang lapor itu. Iya nih, iya terpental ya teman-teman ya. Kita nggak nge-kick ini, ada yang lapor atau bagaimana nih? Kita terpental ini sepertinya. Ya, kita akan undang lagi. Ya teman-teman, yang Muslim tolong tahan dulu, jangan Hilang masuk. suaranya ya, teman-teman. Kondusif ya. Hanya Coba ada live-nya Ustaz ada. Juma, Mas Sandi, Sabar ya. dan 3 Pak orang Jul, kenapa aja. bisa begitu, Pak Jul? Gak tahu terpental kok. Ada yang Terpental repot semua atau ya. bagaimana ini? Ya buat teman-teman ya. Bentar ya, Ustaz Juma masih masuk lagi. Bentar, ini Ya. akan saya masukkan lagi. Nggak tahu kenapa, tahu-tahu kepental semua. Itulah. Nah, saya accept. Udah masuk. Nah, ini si John tadi saya masukkan satu-satu ya. Bentar ya. Nggak tahu tiba-tiba terpental ini. Ya, TikTok memang seperti itu, Bang Jul. Kalau ada yang bot. Ada yang repot terpental, ada yang repot terpental. Tahan dulu teman-teman, moga-moga akun ini kuat. Untuk yang Muslim tahan dulu. Biarkan Ustadz Juma dengan si John aja, 2 orang ini aja. Sebentar masih loading. Masih loading dari sana. Ya, masih Perlu loading. dimoderatorin Pak Jul supaya nggak kemana-mana. Jul, Nah, nanti ntar jangan banyak orang, nanti kalau banyak orang kena lagi ya Pak, terpental lagi. Bentar, ini aja masih loading. Ya silakan Bang Juma, teruskan. Ada cek. gangguan. Suara Sudah, saya kedengaran, Bang? kedengaran. Yang Muslim tahan dulu untuk masuk. Monitor. Ya monitor, Monitor. silakan. Ikut dulu, Bang Ya, Jul. silakan Anda jawab. 677. Yang Muslim tahan untuk masuk ya, jangan request dulu. Dikhususkan ini antara Ustadz Juma dengan ini si John Peter ini. Silakan. Silakan John. Bisa dimonitor suara saya? Bisa, bagus. Bagi yang putus-putus suaranya bisa bergeser ke TikTok, ke Zoom masing-masing ataupun ke ini ya, ke Menara Siar. Di Zulkifli M. Abbas, di Zulfikar Official, di Handi Celebes. Di sana suaranya lebih jelas lagi. Silakan. Silakan Mas Juma, silakan John Peter. Bagaimana? Ya, langsung dilanjut. Ustaz Juma, Bisa monitor, dubbing atau bagaimana? bisa monitor suara saya? Suaranya bagus. Suaranya Mas Juma bagaimana?
Suara Bang Juma? Ya, cek. Bagus, bagus diterima di sini bagus. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Oke. Yang penting dari Zoom ke live ke YouTube bagus. Udah, yang di TikTok nggak dicuekin aja. Katanya ada dubbing. Silakan Anda jawab pertanyaan saya. Iya, jadi Yesus itu adalah firman Allah yang dijadikannya, yang diutusnya melalui kuasa Roh Kudus untuk datang ke dunia melalui seorang perawan suci bernama Bunda Maria. Malaikat memberitahu hal itu kepada Ibunda Maria bahwa dia akan mengandung dan nanti kelak anak itu akan diberi dengan nama Yesus. Demikian sejarah asal muasal Yesus itu diberikan nama atas kehendak dari Yang Maha Kuasa agar dia menjadi suatu kemuliaan bagi Bapa di surga. Dan dia dilahirkan bukan di kandang domba, tetapi di sebuah bangunan yang dimana tempat itu adalah tempat peristirahatan bagi para pengembala. Oleh karena itu, di sana ada kebetulan palung. Palung ini berupa tempat pengembala memberi hewan makan. Lalu di sanalah diletakkan Yesus itu. Jadi dia bukan dikatakan lahir di kandang domba, tetapi di sebuah tempat bangunan untuk peristirahatan para penggembala. Dan itu terletak di kota Bethlehem di Israel. Nah, inilah sejarah Yesus yang ada di dalam Alkitab. Waktunya berapa menit ini? Ya silakan, secukupnya. Dipergunakan aja Satu. Sebelum dilanjut, Jadi Yesus ini yang untuk request naik saya tutup dulu. Biarkan hanya 4 orang di sini. Kebanyakan orang nanti goyang nanti TikToknya. Ya silakan. Oke. Jadi Yesus ini sangat berbeda dengan Isa Al-Masih yang dimaksud oleh umat Islam. Mengapa? Karena di dalam Alkitab kami, Biblos kami, itu tertulis bahwa Yesus itu disalibkan. Di dalam surat Matius 27 ayat 33 sampai 44. Kemudian dibenarkan di dalam Markus 15 ayat 22 sampai 32 dan dibenarkan kembali oleh surat Yohanes 19 ayat 17 sampai 24 bahwa memang Yesus ini benar-benar disalibkan. Lalu kemudian datanglah berita di 600 tahun kemudian setelah kenaikan Yesus ke atas langit mengatakan bahwa orang yang disalibkan itu bukan dia. Nah, inilah yang menjadi perdebatan dan perselisihan antara pengikut Yesus dan pengikut Muhammad. Karena apa? Karena berita yang didapatkan di negeri Arab itu bertentangan dengan kisah aslinya di Israel, yang mana mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan. Ternyata firman yang sampai ke tanah Arab ternyata menghujat dan menyebarkan kisah hoaks yang tidak sesuai dengan kisah yang sesungguhnya terjadi di tanah Israel. Nah, ini yang harus diluruskan kepada semua umat, kepada semua bangsa, bahwa sesungguhnya Yesus itu benar-benar disalibkan. Itu yang menjadi permasalahan antara aku sebagai pengikut Yesus dan kalian sebagai pengikut Muhammad. Cukup? Silakan dibahas. Oke, Bang Juma langsung. Jadi kalau saudara mengatakan 600 tahun kemudian mengatakan Yesus itu tidak disalib, Anda terlalu muluk-muluk itu. Ya, Anda terlalu muluk-muluk. Kenapa? Kitab Anda mengatakan kok bahwa dia tidak disalib. Yang disalib itu memang ada, penyaliban itu memang ada, tapi Yesus yang disalib, bukan anak Maria yang disalib. Mari kita buktikan. Apakah saya keliru mengatakan itu berdasarkan kitab saudara? Kitab saudara sendiri yang menerangkan, kalau Anda memahami dengan bijak, arif, Anda akan tahu bahwa ternyata yang disalib itu memang bukan Yesus. Apa pembuktiannya? Mari kita lihat. Di dalam kitab saudara, Matius 26 nomor 29, Yesus berkata,
Akan tetapi aku berkata kepadamu. Ini Yesus yang berkata loh. Mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Yesus mengatakan mulai hari ini aku tidak akan minum anggur lagi, kecuali nanti di hari kerajaan Bapaknya, yaitu hari kebangkitan. Paham ya? Dengan mulut Yesus sendiri mengaku, aku tidak akan minum anggur lagi sampai hari kebangkitan, yaitu hari di dalam kerajaan Bapaknya, yaitu di surga. Nah, sementara yang disalib itu adalah orang yang minum anggur. Yohanes 19 nomor 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi yang minum anggur ini siapa? Bukan Yesus. Kalau Yesus yang asli itu sudah bersumpah, aku katakan kepada kalian, mulai sekarang aku tidak akan minum anggur lagi sampai aku bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Oke? Yesus asli tidak minum anggur lagi. Yesus yang diserupakan Yesus minum anggur sebelum dia disalib. Berarti yang disalib, yang menyerahkan nyawanya ini siapa? Bukan Yesus. Atau apakah Anda ingin mengatakan bahwa Yesus di dalam Matius 26 nomor 29 itu dia sedang berpura-pura alias dia sedang berbohong. Aku tidak akan minum anggur lagi katanya. Tapi buktinya kalau betul yang disalib itu adalah Yesus yang berkata di dalam Matius 20 nomor 29, berarti Yesusmu adalah orang pendusta, dia pembohong. Berarti benarlah kata Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam itu selalu diolok-olok. Al-Quran mengatakan, qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki gulaman zakiyya. Dia adalah seorang anak laki-laki yang suci, yang tidak pernah berbohong. Kalau di kitab Anda, kalau Anda katakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus yang minum anggur, maka saya katakan Yesusmu adalah Yesus pembohong. Mundur kena, maju kena. Silakan. Aduh, kau ini kok jadi lari lagi ke Alkitab, bukannya kau tunjukkan Isa Al-Masihmu di Al-Quran. Yang kita bahas udah jelas, Yesus PS Isa Al-Masih. Oke lah, kalau kau memang lagi sedang membahas Yesus, ini menunjukkan kebodohanmu, saudaraku Juma. Saya akan membacakan tentang Jangan menyerang personal, menampakkan Pak. diri kepada semua murid. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat 36 hingga ayat 49 atau di dalam Yohanes 20 ayat 19-23. Demikianlah yang tertulis dan dicatat sebagai kesaksian oleh murid-murid Yesus. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya yang seperti kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketiga mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu. Yakni, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertolongan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian bahwa Yesus telah menyatakan diri kepada murid-muridnya bahwa dialah yang telah disalibkan, yang dipaku di tiang salib
dengan bukti-bukti yang ia tunjukkan kepada murid-muridnya, supaya ayat ini membantah pernyataan-pernyataan nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa dia tidak tersalib. Bahwa pernyataan ini akan menyangkal perkataan-perkataan orang yang dibisikkan oleh iblis untuk menentang bahwa dia tidak pernah disalibkan. Dan itu ada di negara Arab, di mana Muhammad bercokol. Di dalam Gua Hira, iblis telah memberitahukan hal itu kepada dia. Sehingga ini menyesatkan dan membuat perselisihan kepada bangsa Arab. Sehingga banyak ulama bangsa Arab menafsirkan tentang ini berbeda-beda. Mereka mengatakan ini adalah Yudas. Mereka mengatakan ini adalah Yehuda. Mereka mengatakan ini adalah Zuma. Tapi faktanya adalah semua kebohongan itu berawal dari gua yang gelap gulita, di mana para penghuni kegelapan bercokol dan berkuasa di sana. Silakan dibantah. Oke, baik. Jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya yang masuk ke dalam goa itu ada iblis di dalamnya. Ini tadi saya sudah bantah loh ini. Sudah aku bantah habis ini tadi. Masih belum malu juga rupanya saudara untuk membawa data ini. Yesus itu masuk ke dalam kubur. Dia berdoa di dalam. Ya. Baca di kitab saudara. Di kitab saudara itu sangat jelas dikatakan bahwa Yesus masuk ke dalam gua. Dan di dalam gua kemudian dia berdoa. Hayo. Apakah itu artinya bahwasanya ketika ada orang yang berdoa di dalam gua, maka dia berdoanya kepada setan. Dan kemudian doanya akan dikabulkan oleh setan. Kalau begitu, Anda harus menerima kenyataan pahit. Yesus di dalam Yohanes 11 nomor 38 jelas diterangkan dia masuk ke dalam gua, yang mana gua itu adalah sebuah kuburan. Lalu kemudian setelah dia masuk ke dalamnya, dia jelas dinyatakan keluar dari gua itu nantinya menjadi Tuhan. Bolehkah saya katakan bahwa hikmat ketuhanan Yesus itu diterima dari iblis karena dia masuk ke dalam goa? Tentu tidak, bukan? Nah, maka tinggalkan konsep hinaan penistaan yang Anda bawa yang justru akan menampar wajah Anda sendiri. Yesus masuk ke dalam goa dan berdoa di sana, dan goanya itu berada di penguburan, di dalam kuburan. Harusnya Anda malu membawa data itu. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwa Yesus itu disalib, saya katakan kepada saudara, Matius 26 nomor 29, dia tidak akan minum anggur lagi, kecuali nanti di kerajaan Bapa, yaitu di surga. Tetapi yang disalib itu minum anggur. Yohanes 19 nomor 30, Yesus kemudian minum anggur. Yesus yang mana lagi ini yang minum anggur ini? Lalu kemudian dia mengatakan, apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini siapa ini yang minum anggur ini? Yesus yang asli atau yang duplikatnya yang diserupakan? Iman Anda, hati Anda lah, kalbu Anda lah, akal Anda lah yang bisa menjawab itu dengan jujur. Kalau Anda percaya bahwa yang mati minum anggur ini adalah Yesus asli, berarti Matius 26 nomor 29, Yesus adalah seorang pendusta yang tidak pantas kemudian menjadi nabi, apalagi Tuhan. Nah, kemudian Anda membawa apa tadi data di dalam Lukas 24. Shalom alaihim, Islam untuk kalian semua. Lalu kemudian murid-muridnya terkejut. Kenapa terkejut? Karena mengira melihat hantu. Coba. Ini bukti bahwasanya Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dia akan bangkit pada hari ketiga. Harusnya kalau Yesus mengajarkan dia bangkit pada hari ketiga, maka ketika muridnya kaget, dia akan mengatakan, murid-muridnya kaget karena mengira melihat manusia. Ternyata yang dia lihat adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Tapi apa faktanya? Kitab Anda menuliskan mereka ketakutan. Mereka terkejut dan ketakutan karena mereka mengira melihat hantu. Kasihan kali. Harusnya dia senang karena bangkit Tuhannya. Faktanya mereka justru ketakutan. Artinya bahwasanya euforia tentang bangkitnya Yesus dari kematian hanya ada di gereja barat. Diajarkan ke Asia. Tapi tidak pernah Yesus
sendiri mengajarkan itu. Buktinya Anda lihat dalam kitab saudara. Dia makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bangkit dari kematian, atau makan ikan goreng untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu. Akal Anda lah yang bisa menjawab itu. Oke? Itu bukti bahwa Yesus itu tidak disalib. Atau dia tidak bangkit dari kematian. Nah, bukti kedua, bukti ketiga. Supaya Anda sadar bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Yang pertama tadi, Yesus bersumpah tidak akan mau minum anggur lagi. Tapi yang mau disalib itu justru minum anggur. Berarti Al-Quran tidak salah. Al-Quran An-Nisa surah An-Nisa ayat 157. Betul, ada yang disalib, tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Nah, bukti kedua, bukti ketiga. Ketika di dalam Markus 14 terjadi penangkapan terhadap oknum yang bernama Yesus, ya, semua pengikut Yesus itu lari meninggalkan Yesus. Anda boleh baca di dalam Markus 14 nomor 50. Jadi semua murid Yesus yang hanya 11, karena yang satunya ini si Yudas itu sudah berada di mana? Berada di posisi kubu tentara Romawi. Karena dialah yang berkhianat. Jadi tinggal 11 murid Yesus. Di dalam Markus 14 nomor 50 dikatakan semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus. Berarti tidak ada lagi murid yang tersisa. 11 murid lari semua. Itu data di dalam kitab saudara. Buka Bible Anda supaya Anda tercerahkan. Markus 14 nomor 50 semua pengikut Yesus lari meninggalkan Yesus. Oke? Berarti tinggal satu orang. Siapa satu orang itu? Tinggal Yudas yang berada pada posisi tentara-tentara Romawi dan Yunani pada saat itu. Imam-imam Yahudi. Di data Markus 14 nomor 51 Anda baca. Seorang muda yang hanya memakai sehelai kain untuk menutup badannya mengikuti Yesus. Orang-orang ini mau menangkap orang tersebut. Tetapi ia melepaskan kainnya itu lalu lari dengan telanjang. Oke? Pertanyaannya kepada saudara. Siapa yang menggunakan kain lenan menutupi dirinya yang mengikuti oknum yang bernama Yesus, yang dikira Yesus? Kan orang Romawi enggak tahu. Tentara Romawi enggak tahu yang mana yang namanya Yesus ini. Dia enggak kenal. Menangkap seorang pemuda yang mereka kira Yesus. Tapi ada seorang pemuda yang berada di belakangnya Yesus. Padahal yang tadi sudah pada lari semua tuh. Masih ada satu orang yang ikut di belakangnya. Dan ketika kemudian orang-orang di situ ingin menangkapnya, dia melepaskan kainnya sehingga dia lari telanjang. Pertanyaan saya kepada saudara, siapakah laki-laki yang lari dengan telanjang ini? Karena ketika dia di persidangan, tidak ada kemudian orang yang telanjang di situ lari, muncul. Gak ada. Yudas tidak telanjang di sana, Petrus tidak telanjang di sana. Tapi ada seorang pemuda lari dengan telanjang. Sopo laki-laki yang telanjang lari ini, yang menggunakan kain lenan? Jawab. Itu bukti Yesus tidak disalib. Silakan Pak John, siapa yang telanjang itu Pak John, dijawab ya, siapa yang telanjang, monggo. Jadi di sini saya tidak akan pernah menjawab karena kita sekarang mengklarifikasi antara Yesus PS Isa Al-Masih. Jadi dari tadi kamu ini selalu membawa ayat-ayat Alkitab. Nanti kamu selalu membawa ayat Alkitab. Tema kita udah jelas dari awal. Bolong kau buktikan Yesus itu berdasarkan keyakinanmu sebagai Isa Al-Masih berdasarkan Al-Qur'anmu, dan aku akan mengatakan Yesus itu berdasarkan Alkitabku. Sehingga kau bisa membuktikan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, jadi jika engkau mengatakan tentang Alkitab kami, sedangkan Alkitab kami adalah Alkitab Biblos yang kau yakini itu adalah tulisan orang. Jadi engkau tidak akan pernah meyakini apa yang tertulis di dalam Biblos kami. Oleh karena itu, kau katakanlah dengan apa yang kau yakini, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'alamu itu, yang katamu adalah ayat-ayat suci yang berdasarkan dari surga, yang informasinya akurat 100%. Tidak mungkin itu karangan manusia. Dan kau harus membuktikan, membantah bahwa Yesus itu tidak disalibkan dengan dalil yang ada di dalam kitabmu. Bukan engkau malah meyakini kitab kami. Karena itu akan bertentangan dengan keimananmu. Bahwa engkau sendiri tidak meyakini apa yang tertulis di dalam Alkitab kami. Sehingga kau mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan.
pertanyaan saya kan sudah jelas. Bahwa kau jelaskan saja apa yang kamu yakini dalam Al-Quranmu. Dan saya akan menjelaskan apa yang tertulis dalam Alkitab kami. Jadi, Juma, biar kau tahu, jika benar-benar Al-Quran itu berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang kamu akui serupa dengan Allah yang disembah oleh Nabi Musa, Nabi Abraham, maka tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam Al-Quran. Tetapi ternyata Al-Quran mengatakan tentang siapa yang disalibkan ini. Sehingga dia mengatakan adalah orang yang diserupakan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bermain TTS, teka-teki silang. Dia tidak berani menyatakan siapa sesungguhnya. Karena apa? Kami akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah menggantikan Yesus untuk disalibkan. Karena apa? Karena orang itu telah rela berkorban demi menyelamatkan Yesus yang kami yakini sebagai Nabi, Tuhan, Rasul, sebagai dan Tuhan. sekaligus Tuhan kami. Ya, Jadi, itu sebagai Tuhan. iya, tolong Handi Cepres jangan dikomen dulu, ini saya lagi bicara. Jadi, jika Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan meluruskan segala perselisihan, maka dia harusnya memberitahu dengan jelas, supaya orang percaya bahwa ini benar-benar datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dia akan memberitahu bahwa orang yang digantikan, yang diserupakan dengan Isa Al-Masih itu adalah Yudas, atau Matius, atau Murkas, atau Markus, atau Juma. Nah, dengan demikian akan terbantahkanlah apa yang ditulis di dalam Alkitab kami dengan kebenaran di dalam Al-Quranmu. Tetapi Al-Quranmu malah membuat spekulasi, membuat hujat-hujatan yang bertentangan, tetapi tidak menyelesaikan permasalahan. Sehingga banyak tafsir, banyak ulama kalian yang menafsirkan secara bebas tentang orang yang diserupakan itu. Termasuk kau Juma, tidak bisa engkau tetapkan siapa orang yang digantikan itu, karena kamu dalam keraguan-raguan dan dalam kebingungan tentang hal itu. Jadi, kau buktikan dulu siapakah sosok orang yang menggantikan Isa Al-Masih itu untuk disalibkan. Silakan buktikan dengan Al-Quran. Saya tunggu. Sebentar Pak Jon, dia belum jawab. Siapa yang telanjang itu Pak Jon? Pak Jon, siapa yang telanjang? Pertanyaannya Bang Juma nggak dijawab. Siapa yang telanjang? Orang gila yang kebetulan ada di TKP itu. Oh, ada orang gila di Bible-nya. Lanjut Bang Juma, ada orang gila di sini. Oke, baik. Jadi ya, teman. Jadi gini, Al-Quran Nanti itu saya bilang Juma yang telanjang itu kan nggak enak, karena saya juga nggak ada di TKP pada saat Ya kan itu. di Bible Nanti saya- Nah, katanya nggak Makanya- enak. makanya Terus saya bilang, kan, sudah begitu Anda tanya siapa yang diserupakan. Saya juga tidak ada di TKP. Giliran Bang Juma yang bicara. Lanjut Bang Juma, jangan sekarang dibantah. bantahlah dengan Al-Quran. Saya tunggu. Ya, Pak Jon standby, giliran Bang Juma yang bicara. Lanjut Bang Juma. Anda giliran ditanya siapa telanjang, Anda tidak ada di TKP. Oke, baik. Dengarkan saya supaya Anda tercerahkan dan bisa sehat dan sembuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Wa ma qatalu wa ma salabu. Ya, mereka mengatakan sungguh kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam, anak laki-lakinya wanita manusia bernama Maryam. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabuh walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidak beriman kepadanya. Itu yang Anda harus pahami. Lalu apa kata Allah? Wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Mereka mengatakan telah membunuh. Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya, ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zunni. Itu diterangkan, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi memang ada pembunuhan. Lalu Allah mengatakan, malahum bihi min ilmi illa tiba'at zinni. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa alaihissalam, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal, yakni pembunuhan itu. Ya, wa ma qatalu yaqina. Mereka, kata Allah, tidak
tidak sedikit pun memiliki pengetahuan menyangkut hal itu. Ya, malahum bihi min ilmi. Tidak ada pengetahuan tentang itu. Mereka nggak tahu. Tentang pengetahuan siapa yang dibunuh, mereka nggak tahu. Yang ditangkap, mereka nggak tahu. Dan memang itu terjadi. Makanya di dalam kitab saudara diterangkan dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Yang sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan dia hidup. Berselisih paham. Dan itu terbukti sampai hari ini. Orang Yahudi sama orang Kristen tidak sepaham tentang yang namanya Yesus, tentang yang namanya Isa putra Maryam. Mereka ribut sampai kiamat. Berselisih paham. Al-Quran tidak pernah keliru dengan itu. Nah, ketika Al-Quran mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, anak laki-lakinya wanita manusia bernama Maryam, kata Allah, mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak menyalibnya. Siapa mereka? Mereka tentara Yahudi Romawi dan imam-imam Yahudi. Kalau Anda mau tahu siapa yang mereka salib, tanya kepada mereka. Tidak ada kepentingan umat Islam untuk itu. Kepentingan umat Islam hanya menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah laki-laki yang suci. Dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang rasul. Diberi mukjizat kenabian. Diberi tanda-tanda kenabian. Diberi kekuatan-kekuatan kenabian kepada dia untuk dibuktikan kepada Bani Israel bahwa dia adalah Rasulullah. Itu yang harus kami imani. Kami tidak beriman siapa yang diserupakan dengan dia. EGP itu bukan urusan kami. Itu urusan kalian. Kenapa? Karena di dalam kitab Anda, Kisah Para Rasul 25 nomor 19, Paulus berselisih paham tentang orang yang dinama Yesus. Yahudi dan Kristen hari ini juga berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Saya baru-baru ini tanya kepada Morebili. Morebili, siapa sih Yesus itu buat Anda? Apa yang dikatakan? Bagi praktisi Yudaism, praktisi Torah, Yesus itu hanya ibarat Hanoman. Coba. Begitu nista di depan orang Yahudi. Sementara menurut kejadiannya terjadinya di tengah-tengah orang Yahudi. Tapi apa yang dikatakan oleh mereka? Kami nggak tahu. Bagi kami mereka dia itu hanya Hanoman. Begitu juga pengikutnya. Kan pedis kalau ada bahasa kayak begitu. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan begini. Iskalallahu ya Isa. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepada aku serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Jadi Isa alaihissalam itu disucikan dari orang-orang kafir. Dia diangkat. Sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Mazmur 91. Yesus diangkat oleh malaikat, menatang tangannya, malaikat menata Yesus di atas tangannya supaya Yesus itu tidak mendapatkan celaka. Ini sesuai dengan Al-Quran. Sementara Kristen, wow, jauh dari ajaran Yesus itu sendiri. Nah, kembali kepada yang tadi sebelum Anda tanggapi ya, saya katakan kepada saudara, bahwasanya ada sosok yang datang, yang berlari di belakang oknum yang ditangkap. Dia menggunakan kain lenan. Catat, dia menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan sebelum dia ditangkap? Di dalam Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Lalu kemudian ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya di pinggangnya. Berarti yang lari melepaskan kain lenan yang ada di pinggangnya adalah silakan Anda jawab sendiri. Yesus. Oke, jadi Anda mencoba-coba mencocok logikan dengan orang tersebut kepada Mobil Yesus. expander aja kasih. Sehingga kalian akan membenarkan kitab cocok logi, kitab Al-Quranmu yang jelas-jelas itu hanyalah perkataan orang-orang. Mengapa saya katakan Al-Quran itu perkataan manusia? Karena terbukti Paulus dan orang-orang yang dijumpai Paulus setelah Yesus disalibkan dan naik ke surga itu berselisih, yang mengatakan bahwa Yesus itu mati, ada yang mengatakan Yesus itu hidup. Nah, kisah ini sampai juga ke tanah Arab. Nah, di tanah Arab ini juga orang ini mengabarkan berita tentang kematian Yesus ini antara percaya dan tidak percaya. Karena itulah dikatakan bahwa kisah kematian Yesus ini menjadi perbincangan viral
Karena ada sebagian meyakini bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Dan sebagian lagi mengakui itu adalah Yesus. Nah, terbukti di dalam Al-Quran jelas bahwa yang disampaikan itu adalah berita informasi kesimpang siuran tentang Yesus itu sendiri. Bahwa dia tidak disalibkan. Ya, jelas itu. Karena apa? Karena kalau firman Allah, dia akan menyatakan yang sebenarnya. Dia akan mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah muridnya yang bernama Yudas. Nah, itu ketegasan Allah untuk meluruskan segala perselisihan yang terjadi di dunia ini. Jika Tuhanmu itu memang benar-benar tahu tentang hal itu, dia akan mengatakan, tetapi kau telah menjawab tadi, tentang orang itu kau pun tidak tahu. Al-Quranmu itu hanyalah informasi yang didapat dari keturunan Paulus yang bertentangan, yang sampai detik ini bingung dengan kisah sesungguhnya yang terjadi di Israel itu. Karena apa? Karena kisah itu mempunyai jarak 600 tahun, bro. 600 tahun. Makanya orang Arab itu harus bertanya kepada saksi-saksi yang ada di TKP. Jangan mendengarkan perkataan Muhammad, karena Muhammad pun mendapatkan informasi itu dari keturunan Paulus yang bertentang-tentangan tentang kejadian pada saat itu. Ada yang meyakini bahwa Yesus disalibkan, dan ada pula yang menentang Yesus disalibkan. Dan itu terbukti di dalam Al-Quranmu. Nah, seharusnya jika benar-benar Al-Quran itu datang dari Allah, maka dia akan menyatakan dengan benar. Ketahuilah wahai manusia, bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang aku serupakan dengan Isa Al-Masih, yaitu Yudas Iskariot. Maka demikian, itu adalah benar-benar firman Tuhan, tidak membuat spekulasi di antara umat manusia, sehingga menjadi perselisihan dan menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di antara kalian. Kalian sendiri pun lucunya menafsirkan dengan pandangan masing-masing. Nah, apalagi kalian yang ada di Indonesia ini, sedangkan yang di Arab sana saja pun bertentang-tentangan tentang hal itu. Paulus dan orang-orang yang ada di TKP yang ada pada zaman Paulus pun bertentang-tentangan. Harusnya kiblatnya jelas. Kita harus kembali kepada saksi-saksi yang melihat kejadian itu. Apa yang terjadi sesungguhnya. Dan itu jelas bahwa perlu saya garis bawahi, Isa Al-Masih yang kau katakan itu bukanlah Yesus yang kami akui di dalam Alkitab kami. Oke? Jadi jangan engkau memaksakan diri Jumati untuk mengatakan Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Karena apa? Karena engkau tidak akan bisa membuktikan Yesus itu adalah Isa Al-Masih. John, sebelum ke Bang Juma dijawab dulu, siapa yang lari telanjang, John? John, siapa yang lari telanjang, John? Tadi sudah saya jawab. Siapa? Ya kan? Saya sudah jawab. Saya bilang Juma. Loh, emang Juma ditulis di Biblemu? Dibantah. Ketabok Bible diam loh. Kalau bukan Juma silakan dibantah. Kalau bukan Juma silakan dibantah. Oh, oke. Ternyata Bang Juma ada di Bible katanya yang telanjang. Silakan Bang Juma. Ya, jadi gini loh ya. Anda tidak bisa membantah Quran. Justru saya balik kepada saudara. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa Al-Quran salah mengatakan yang diserupakan yang disalib, maka tunjukkan kepada saya siapa yang lari telanjang itu. Karena selama Anda tidak bisa menunjukkan itu, maka Anda akan selamanya ketabok dengan data dalam kitab saudara. Kami mengimani Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan. Tapi yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Bantah itu dengan Anda menyajikan data bahwasanya Yesus minum anggur. Dan juga Yesus tidak pernah bersumpah tidak akan minum anggur. Tapi faktanya di kitab saudara, Yesus bersumpah tidak akan minum anggur lagi. Tetapi ada yang minum anggur yang juga dikatakan namanya Yesus sejenak sebelum dia disalibkan. Mana yang benar? Ada dua Yesus di situ. Ada Yesus Kristus dan juga ada Yesus Barabas. Yesus Barabas adalah Yesus penjahat nasionalis yang dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Ingat itu. Jadi ada dua orang yang ditangkap di sana. Yesus penjahat dan juga Yesus Kristus. Yang Yesus Kristus mengatakan tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan.
Yang Yesus satu minum anggur sebelum dia disalibkan. Al-Quran tidak keliru kemudian mengatakan ada penyaliban, tapi orang yang diserupakan. Itu satu. Kedua, Yesus dikabarkan mati. Roma 14 nomor 9. Yesus yang kau salibkan, yang kau bunuh itu telah dibangkitkan dan dijadikan menjadi Tuhan oleh Bapa. Berarti dia mati. Maria datang mencari mayat Yesus. Berarti dia mati. Sementara di dalam kitab Anda sendiri dikatakan, Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, dia memanjatkan doa agar diselamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya, doanya dikabulkan. Berarti dia diselamatkan dari maut. Yang dikatakan diselamatkan dari jurang, tidak jatuh jurang dulu, baru diangkat. Bukan. Tapi yang diselamatkan dari jurang adalah, dia sebelum masuk ke jurang, itu diamankan dulu. Disampaikan dulu ada jurang di depan. Itu baru dikatakan diselamatkan dari jurang. Lalu kemudian ketika Yesus itu diselamatkan dari maut, berarti dia tidak mengalami maut dulu. Makanya di dalam Mazmur 91 dikatakan, jika engkau adalah anak Allah, maka Allah akan mengirimkan malaikat agar malaikat menatang engkau di kakinya, di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata itu terjadi terhadap Yesus. Dan kalau Anda mengambil cocokologi dari Matius 27:46 dari kitab Mazmur, Eli, Eli lama sabachthani, ternyata itu nubuatan yang keliru besar. Itu adalah cocokologi yang tidak tepat. Kenapa? Karena yang teriak Eli, Eli sabachthani itu teriak siang dan malam. Sementara Yesus yang ada dalam kitab Anda teriaknya cuma sekali, itu pun cuma jam 12, ada yang mengatakan jam 3. Jadi semuanya serba salah. Al-Quran tidak keliru ketika dia mengatakan bahwasanya Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Saya mengangkatmu, saya mengambilmu dan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Siapa orang kafir ini? Orang-orang Romawi dan Yahudi yang menolaknya. Itu yang perlu Anda pahami. Kalau Anda berbicara mengenai siapa yang diserupakan, jawabannya adalah siapa yang lari di belakang Yesus yang ada di dalam kitab saudara. Ternyata yang lari ini adalah yang menggunakan kain lenan. Yesus nomor 13 nomor 4 mengatakan dia lari menggunakan kain lenan. Oke? Paham ya? Berarti Yesus lolos. Jadi yang ditangkap ini sopo? Jawab aja sendiri. Silakan. Kamu tetap ngeyel, masih memaksakan Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Oke, untuk dengar. Yesus yang saya maksud itu yang tidak disalib, bos. Yang lari, bos. Yang tidak minum anggur. Sementara Yesusmu itu yang mati. Jadi tidak ada kesamaannya. Belajar dong. Kalau tidak ada kesamaan, jangan kau bilang Yesus itu Isa Al-Masih. Karena apa? Karena Yesus itu jelas, ya. Jadi sekarang begini, Juma. Kau buktikan dulu. Siapa orang yang pernah membaptiskan Yesus di dalam Alkitab? Dan siapa nama murid Yesus yang paling dikasihinya? Coba kau jelaskan berdasarkan Al-Quranmu. Kalau memang itu adalah Yesus, Isa Al-Masih itu. Maka akan ada penjelasan tentang siapa yang pernah membaptiskan Yesus alias Isa Al-Masih itu. Silakan kau bantah dengan Al-Quranmu. Sebelum Bang Juma menjawab, jawab dulu siapa yang lari telanjang itu, John? Saya sudah bilang Juma, kalau kau mau bantah, kau bantahlah, ya. Sebelum Tema Bang Juma kita menjawab, ini saya udah akan kau mematahkan dulu, pendapat Bang Juma yang jawab. tentang Isa Al-Masih adalah Ini giliran Yesus. Bang Juma, Iya, ini kesempatan Ya, Anda saya diam dulu. bicara, makanya kamu Katanya itu sudah. sebagai Katanya sudah tadi. moderator, makanya jangan kau komentari, kau kasih sama Juma, jangan kau berkomentar, kau tidak punya hak Saya yang nggak dicelebet komen. untuk Saya nggak berkomentar. punya. Oke. Kau tidak punya hak untuk berkomentar. Ya Anda diam dulu, giliran Bang Juma lagi. Saya bertanya kepada angin yang berlalu, siapakah yang lari telanjang itu? Ya, Silakan itu Bang bagus Juma. kau bertanya angin Iya, aja kau tanya. angin aja deh daripada bertanya sama orang Berarti tadi jawab, pertanyaan ditanya sama udah angin. tahu kau. Udah Diam tahu Bang Juma pertanyaan lagi. siapa? Woi, diam Bang Juma, silakan Bang Juma. Udah tahu apa yang saya tanyakan? Ya diam. Udah Udah Bang tahu Juma belum? lagi. Udah diam. Bang Juma silakan. Iya.
dalam Al-Quran itu, karena Al-Quran itu bukan ini ya, bukan buku biografi, bukan cerita dongeng yang harus disusun selama 1.700 tahun oleh 40 penyusun. Itu Al-Quran itu bukan surat wartawan, bukan. Jadi harus diceritakan per cerita, enggak. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifa min bani Israil wa kafarat ta'ifa fa ayyadna ladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Jadi kemudian dikatakan dalam Al-Quran, kitab suci yang datang dari langit, hai orang-orang beriman, jadilah kau sebagai pembela agama Allah, sebagaimana Isa anak laki-lakinya wanita bernama Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Itu. Jadi tidak ada murid yang dikasihi siapa, murid yang bersandar di dadanya siapa, murid yang mencium kakinya siapa, murid yang kemudian meminyaki rambutnya sopo, murid yang berjaga-jaga ketika dia ketakutan itu sopo. Nggak ada di Al-Quran kayak gitu, cerita-cerita kayak begitu. Itu cerita film yang kayak begitu. Al-Quran hanya mengatakan Nabi Isa bertanya kepada kaumnya, murid-muridnya yang asli. Itu yang diceritakan dalam Al-Quran. Qala Isa bin Maryam li hawariyun terhadap muridnya, man ansari ilallah, siapa yang akan membantu saya menegakkan kalimat tauhid di tengah Bani Israel, ajaran Allah. Qala hawariyun nahnu ansarullah, kami yang akan menegakkan ajaran Allah, kami akan menolong menegakkan agama Allah. Jadi murid-muridnya ketika dipesan di dalam Matius 5, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Mereka hendak ke bangsa lain. Karena dia, kenapa? Sudah berjanji, nahnu ansarullah, kami yang akan membantu menegakkan agama Allah. Jadi yang datang kepada Romawi, Yunani, itu bukan muridnya, itu pengajar-pengajar palsu yang Anda bisa dapatkan di dalam 2 Petrus 2 yang Anda sering bawa itu. Dia akan memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19, Yesus mengatakan, wahai anak-anakku, sekarang telah muncul penyesat dan dia berasal dari tengah-tengah kita. Memang dia benar-benar berasal dari tengah-tengah kita, tapi dia tidak sungguh-sungguh dari kita. Itu penyesat-penyesat itu yang akan kemudian mengajarkan ajaran ada seorang Yesus yang adalah Tuhan. Kebetulan Anda membawa narasi dalam kitab Anda dengan menggunakan nama Yesus, maka saya katakan, Yesus yang sama dengan Nabi yang adalah Nabi Isa alaihissalam adalah yang bebas dari penangkapan. Adalah dia yang kemudian yang tidak minum anggur. Sedangkan Yesusmu adalah yang minum anggur, yang disalib, yang diberitakan bangkit hari ketiga, yang kemudian ditangkap setelah ada yang asli lari, melepaskan kain lenan. Itu harus kau pahami tuh. Pakai logika tapinya, jangan dengan iman. Silakan. Jadi kan jelas di sini kau itu muter-muter, gak keruan. Nggak bisa kau bantah dengan ayat Al-Quranmu siapakah orang yang melakukan baptis kepada Yesus. Karena apa? Orang yang membaptiskan Yesus itu salah satu nabi. Nabi ini diakui oleh orang Islam, yaitu Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya ini seharusnya tertulis di dalam Al-Quran apa yang telah ia lakukan kepada Isa Al-Masih. Ini harus dibuktikan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus seperti yang dibaptis oleh Yahya alias Nabi Yohanes. Tetapi ternyata di dalam kitabmu yang jelas-jelas itu adalah perkataan orang yang disesatkan, yang seperti kau bilang tadi di dalam Alkitab telah dikatakan bahwa akan datang penyesat-penyesat ke bangsa-bangsa lain, termasuklah ke negara Arab. Dan mereka telah menyesatkan. Karena apa? Informasi Al-Quran ini adalah berdasarkan dari Waraka bin Nawfal, seorang guru besar yang beragama Nasrani, yang meyakini bahwa Muhammad ini adalah sosok yang dinaungi awan, yang akan menjadi seorang yang besar, yang akan dimuliakan oleh orang-orang. Karena apa?
Karena dia akan menyesatkan banyak orang, termasuk menyesatkan Zuma. Jelas di dalam Al-Qur'anmu tertulis, di dalam Fussilat 41 ayat 1, Hamim. Yang diartikan bersumber dari kitab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan di ayat 2. Yang datang dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian dilanjutkan di ayat 3. Kitab yang bacaan dalam huruf Arab. Yang ditulis dalam huruf Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Jelas ayat ini menyatakan bahwa Muhammadmu mendapatkan penjelasan dari Waraka bin Naufal tentang apa yang ada di dalam kitab Waraka bin Naufal. Berisi tentang penciptaan bumi dan langit beserta segala isinya. Yang berisi tentang cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Abraham, Nabi Musa, bahkan kepada Yesus itu sendiri. Ketiga kitab yang diturunkan, yang dipegang oleh Waraka bin Naufal, Taurat, Zabur, dan Injil, itu dirangkum di dalam Al-Quran. Menjadi satu dari ketiga kitab yang dijelaskan Waraka. Maka di dalam Al-Quranmu tertulis tentang penciptaan, tentang Nabi Abraham, tentang Ishak, tentang Ismail, Musa, bahkan Yesus itu sendiri. Dengan versi yang berbeda dari aslinya. Karena itu adalah sebuah tafsiran Muhammad atas penjelasan Waraka bin Naufal tentang isi Alkitabnya. Itu adalah kebenaran dor. Jangan engkau terkejut bahwa suatu saat Tuhan akan membuktikan kebenaran itu kepada setiap manusia. Karena apa? Kebenaran yang datang dari Tuhan itu akan kekal. Tetapi perkataan-perkataan manusia akan selalu dihafalkan dan diingat. Karena apa? Hafalan itu adalah bukti untuk menjaga konsistensi ayat-ayat kalian. Sebab Tuhan tidak pernah menjaga dan memelihara ayat tersebut. Sehingga kalianlah yang menjaga ayat-ayat tersebut agar tidak punah. Jika waktunya telah tiba, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada semua bangsa. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Oleh karena itu, engkau harus membuktikan bahwa Nabi Yahya pernah membaptis Isa Al-Masih seperti yang tertulis di dalam kitab sebelumnya. Jika Anda tidak bisa membuktikan Nabi Yahya membaptis Isa Al-Masih, maka jangan pernah engkau memaksakan Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Sebab Isa Al-Masih Yesus itu adalah pernah dibaptis oleh Nabi Yohanes, yaitu Nabi Yahya di dalam keyakinanmu. Nah, sekarang kalau kau tidak pernah bisa menunjukkan kebenaran itu, aku menyarankan kepadamu, hendaklah engkau berhenti untuk menyamakan Isa Al-Masih adalah Yesus. Sebab engkau tidak bisa membuktikan bahwa Nabi Yahya pernah membaptis Isa Al-Masih. Cukup? Oke, cukup. Siapa yang lari telanjang, John? 4 kali gak dijawab. Silakan Bang Juma. Iya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran itu bukan kitab lata, ngambil kitabnya orang, seperti kitab lo. Al-Quran kalau sesuai dengan cerita-cerita yang kamu dongengkan barusan, di mana Anda menuduh Rasulullah belajar kepada Waraka, maka muncul di dalam risalah kenabiannya, poin per poin di mana dia belajar kepada Waraka. Pembenci Islam mana yang bisa memberikan literasi secara tertulis? Hayo, Rasulullah Muhammad SAW belajar ke Waraka tentang tauhid, tentang syahadat, tentang Taurat, tentang di mana itu diceritakan, wahai pendongeng, tuyul, tukang tahayul. Di mana? Gak ada itu Rasulullah pernah belajar. Al-Quran 30 juz diwahyukan selama kurang lebih 22 tahun. Kemudian hadis sebegitu banyak periwayatannya. Kapan dia duduk belajar di Waraka? Dia cuma datang bersama dengan Khadijah mempertanyakan tentang hal yang terjadi kepada dirinya. Apa yang dikatakan oleh Waraka? Apa yang dikatakan? Kudus, kudus, kudus. Itu yang dikatakan oleh Waraka. Itu adalah namus yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Waraka. Loh, kok Anda larinya beliau belajar? Apa pula Nabi Yahya? Al-Quran hanya mengatakan begini. Ya Yahya,
Husil kitab bikuwa wa atainahul hukma sabiyya. Itu yang diterangkan Al-Quran. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmat kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, wahanana min ladunna wa zakat wa kana taqiyya. Dan kami jadikan rasa sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Ini berbicara tentang Yahya. Tapi tidak diceritakan kemudian Yahya membaptis. Apa pula baptis? Apaan baptis? Ya. Jadi baptiso itu pensucian, pembasuhan tangan, pencucian muka, pembasuhan kaki ketika ingin masuk ke dalam bait suci. Pentasbihan itu namanya, pentahiran itu namanya. Ya, kami kenal dengan wudu. Dan kamu harus tahu bahwa orang yang dibaptis itu orang yang ditobatkan dari dosanya. Yesus berarti dibaptis, berarti dia ditobatkan dari dosanya, gitu maksudnya. Dan ingat, sekali lagi saya katakan kepadamu, catat baik-baik. Yesus tidak pernah membaptis seorang manusia pun. Dia tidak pernah membaptis satu manusia pun di atas muka bumi ini. Jadi tidak perlu itu baptis. Yesus pun tidak pernah membaptis siapapun. Paham itu? Bahkan Paulus hanya membaptis 2 manusia. Ya, paham itu, pelajari supaya Anda tahu. Nah, kemudian ketika Anda berkhotbah tadi, Anda mengatakan bahwasanya saya tidak paham. Saya tidak ngerti tentang Yahya. Al-Quran itu dipelajari dari Warakah. Wow, keren kali Anda. Dapat ilmu dari mana pula ini penyesat satu ini? Ya. Tidak ada cerita Rasulullah itu belajar ke Warakah. Tidak ada cerita. Bahkan Warakah mengatakan, sekiranya aku masih hidup pada saat engkau menerima namus, maka aku orang yang paling terdepan yang akan membelamu. Kenapa Warakah tahu itu? Karena dia ahli kitab. Dia seperti kamu, ahli terjemah. Ahli terjemah. Terjemah pun Anda tidak tahu. Hanya comot-comot ayat yang mengukuhkan ajaran Helenisme aja yang Anda paham. Warakah itu ngerti Ibrani, ngerti Yunani, ngerti Ibrani, ngerti Arab, ngerti bahasa-bahasa agama Samawi. Oke? Sehingga ketika dia melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah, karena memang di dalam kitabnya mereka diterangkan bahwasanya akan datang sosok nabi yang sama seperti Musa dari saudara Ishak, yaitu dari keturunan Ismail. Makanya mereka itu menunggu-nunggu, dan ternyata inilah saatnya. Orang yang ditunggu-tunggu inilah saatnya. Karena memang Rasulullah sejak bayi, bahkan sejak ibunya dikandung, itu sudah ada tanda-tanda mujizat terhadap kandungan ibunya. Itu yang Anda harus paham. Makanya sejazirah Arab itu mengimani beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Ajarannya sampai hari ini murni. Al-Quran itu murni. Ya, kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Itu fakta. Berarti 1400 tahun silam tidak bohong. Faktanya sampai hari ini terjaga. Nah, sebaliknya di kitab Anda tidak dijaga oleh Tuhan, kemudian tidak dijaga oleh umatnya. Kenapa Anda tidak menjaga kitab Anda? Karena tidak ada kecintaan terhadap kitab suci Anda. Kenapa tidak ada kecintaan? Karena akal dan pikiran Anda itu nyata-nyata mengatakan bahwa kitab ini tidak wajar disebut sebagai kitab suci. Kenapa? Lihat isinya. Porno, pembunuhan, aksi yang tidak masuk akal di dalam. Jadi malas untuk menghafalkan. Karena cinta terhadap kebebasan, terhadap aturan Tuhan, tetap aja Anda ngotot mengimani kitab itu. Padahal di dalamnya irasional bertaburan di mana-mana. Tapi karena Anda enak, kalau Islam berat. Harus sholat, subuh, harus zuhur, harus berat. Mending di Kristen. Tidak ada kewajiban sedikit pun. Tidak ada yang haram sedikit pun. Tidak ada yang menjadi kemudian perintah sedikit pun. Yang penting imani Yesus Tuhan, selamat. Itu yang ada di agama Anda. Gimana Anda mau masuk Islam? Tapi bagi orang-orang Kristen yang menggunakan akal sehat, mendengarkan penjelasan saya, mereka pasti goyah. Mereka pasti minimal mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu adalah benar. Kenapa? Kami membela Yesus yang tidak minum khamar. Kami membela Yesus yang tidak disalib. Kami membela Yesus yang tidak mengajarkan kemudian menganggap kitab Torah itu adalah kitab kutukan. Kami membela dia sebagai utusan Tuhan. Anda membela iman Anda agar Yesus mati terkutuk di atas tiang salib, agar dia bangkit dari kematian,
menebus dosa-dosa kalian dari dosa yang kalian lakukan. Enak kali kalian. Kalian yang makan, orang lain yang harus menanggung kenyang. Lucu ya? Oke, oleh karena itu saya katakan kepada saudara, Al-Quran itu tidak pernah keliru. Kalau Al-Quran mengatakan Allah mengangkat Nabi Isa di sisinya, maka tidak ada yang bisa membantah. Kalau Anda menggunakan kata di dalam kalimat di dalam kitab Anda sendiri mengatakan Yesus minum anggur. Tapi Yesus mengatakan bersumpah tidak mau minum anggur. Yesus mengatakan dia berdoa dan diselamatkan dari maut. Kitab Anda mengatakan dia mati. Kemudian Paulus berselisih paham dengan orang-orang di sana tentang nama yang bernama Yesus, tentang orang yang bernama Yesus. Paulus mengatakan masih hidup, orang-orang mengatakan sudah mati. Berselisih. Dan yang paling inti sekarang adalah orang Yahudi Yerusalem dan orang Kristen di Vatikan berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus sampai kiamat. Demikian. Kalau masih ada, silakan Anda membual sejauh-jauhnya. Silakan, Anda bebas. Ini bukan roomnya Kristen. Kalau di Kristen kita di-kick, kita di-mute. Silakan. Jadi jelas Anda itu masih tetap memaksakan seolah-olah Isa Al-Masih adalah Yesus. Tetapi dengan fakta yang Anda malah terjungkir balik, tidak bisa membuktikan persamaan antara Yesus dan Isa Al-Masih. Jadi, kalau informasi dari kitabmu itu, dari Al-Quran itu, bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tentunya dia akan menjelaskan tentang hal itu. Karena apa? Sebab Nabi Yohanes dan Yesus itu ada hubungan yang sangat erat. Tetapi di dalam kitab yang dikarang oleh manusia, yang ditulis karena berdasarkan penafsiran penjelasan dari informasi yang diterima dari kitab sebelumnya, itu jelas akan bertentangan. Dan dia tidak akan menuliskan hal-hal yang spiritual, yang akan membuat keimanan orang pengikutnya akan mengikuti ajaran yang sebelumnya. Secara logika, bahwa di dalam kitab Taurat itu dituliskan tentang penciptaan, tentang hal-hal asal muasalnya terjadinya segala sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Itulah yang ada di dalam kitab Taurat. Taurat adalah perintah yang disampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan itu dituliskan oleh Musa. Dan Musa lah yang mencatat dan membuat tulisan-tulisan tentang peristiwa itu, sehingga disebutlah kitab Taurat. Kemudian berlanjutlah kepada kitab Zabur, di mana Nabi Daud menuliskan ini tentang syair-syair untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam kitab Zabur ini tidak lagi membahas tentang penciptaan, tidak lagi membahas tentang Nabi Nuh, tidak lagi membahas Nabi Abraham. Tetapi apa yang telah dijanjikan, yang telah menjadi tradisi dan perintah di dalam Taurat, diakui di dalam kitab Zabur. Kemudian datanglah kitab ketiga, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan tulisan-tulisan para rasul-rasul, murid-murid Yesus, yang menceritakan apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang diperbuat oleh Yesus. Inilah kitab Injil, tidak menceritakan lagi tentang penciptaan, tidak menceritakan lagi tentang Abraham, tidak menceritakan lagi tentang Musa, tidak menceritakan lagi tentang Daud, tidak menceritakan yang sudah-sudah, tetapi ini adalah cerita tentang apa yang difirmankan oleh Yesus kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, jelas 1, 2, 3 kitab ini mempunyai misi berbeda-beda. Tetapi lucunya ketika datang kitab yang mengaku kitab paling sempurna dari ketiga kitab ini, yang lucunya itu apa? Dia menuliskan tentang isinya Taurat, yaitu tentang penciptaan, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Abraham, tentang Nabi Ishak. Ini yang berfirman ini wartawankah atau Tuhan? Kenapa Tuhan harus menyampaikan cerita yang sudah ada di dalam kitab sebelumnya? Coba Anda pikirkan dengan logika. Kenapa Tuhan harus capek-capek menyuruh malaikat ya yang bernama Namus tadi? Entah Namus ini, entah bahasa dari mana, ini saya kurang tahu juga ini. Cuman diyakini itu Namus, bukan Jibril ya, Namus. Nah, Namus ini dikatakan memberikan informasi. Padahal cukup
cukup dengan mendengar penjelasan Waraqah bin Naufal, maka akan diketahui bagaimana asal muasal bumi diciptakan, bagaimana asal muasal Nabi Musa, bagaimana asal muasal Nabi Abraham beserta anaknya Ishak dan Ismail, berapa istrinya. Itu ada semua di dalam kitab. Tidak mungkin Tuhan menyuruh malaikat hanya untuk menceritakan cerita yang sudah pernah terjadi di masa sebelumnya. Sudah saya katakan, ketika kitab itu berbeda-beda isinya. Taurat tentang penciptaan, Zabur tentang syair-syair memuji Tuhan. Ketiga, yaitu kabar baik yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi di dalam Al-Quranmu ternyata, apa yang ada di dalam 3 kitab ini, direkon kembali menjadi suatu kitab yang seolah-olah datangnya dari Tuhan. Capek Tuhan berfirman untuk orang Arab. Capek Tuhan menyuruh malaikat datang ke Arab. Kalau hanya untuk menyampaikan cerita yang sudah ada. Tetapi kalau seandainya Al-Quran itu menyampaikan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru. Yang tidak lagi ada di dalam 3 kitabnya. Saya akan meyakini bahwa kitab itu datang dari Tuhan. Karena apa? Tuhan datang ke Arab itu untuk menyampaikan informasi terbaru. Informasi terbaru. Karena apa? 3 kitab sebelumnya itu berasal dari dia. Jadi nggak perlu lagi dia menyampaikan cerita diulang-ulangi kayak sinetron, diulang lagi dari awal sampai ke Yesus, kemudian sampailah kepada bangsa Arab, dipelintir ke kiri, dipelintir ke kanan, sehingga terjadi perselisihan dan perdebatan di antara semua bangsa. Apa yang dikatakan di dalam ketiga kitab itu, kemudian di dalam Al-Quran menjadi beda. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah tafsir atas penjelasan pendeta Waraqah. Makanya isinya bisa setipis itu. Karena apa? Karena dia mengambil saripati, mengambil intisari. Dia tidak bisa menceritakan kronologis kejadian yang sesungguhnya. Seperti yang ada di dalam kitab sebelumnya. Berurutan. Mulai dari Adam, Hawa, Habil, Kain, Nuh, Abraham, Ishak, Ismail, Musa, sampai kepada Yesus. Itu semua ada berurutan. Itu bukti bahwa apa yang dikatakan di dalam ketiga kitab itu benar-benar ada dan nyata. Dan itu telah dibenarkan di dalam Al-Quran. Tetapi sebagian lagi adalah kesalah tafsiran Muhammad dalam menafsirkan apa yang dijelaskan Waraqah. Sehingga apa yang disampaikan di dalam ketiga kitab tersebut ternyata mempunyai perbedaan sedikit dengan apa yang ada di dalam 3 kitab tersebut. Jadi jelas, kalau Anda mempunyai hati nurani, berpikirlah, apakah Tuhan akan berfirman 2 kali untuk menceritakan apa yang sudah ada di dalam kitab yang dimiliki oleh Waraqah bin Naufal yang datang ke tanah Arab, yang jelas-jelas kita ketahui bahwa ibunda daripada Nabi Muhammad adalah seorang kafir. Maka jelas otomatis apa yang dikandung oleh ibunda Muhammad itu adalah kafir. Tetapi dia menemukan keyakinan dia menemukan hidayah pada saat umur 40. Dan dia menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Ismail adalah Tuhan yang sama. Jadi jelas, kita harus memakai akal dan pikiran. Tuhan itu tidak pernah akan berfirman 2 kali. Tidak mungkin Tuhan itu berfirman berulang-ulang untuk menceritakan sesuatu yang telah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Anda pikirkan. Nah, jika kitab itu memang datang untuk menyampaikan hal yang terbaru, peraturan yang terbaru, atau dia menggugat ketiga kitab itu, ataukah dia menggenapi ketiga kitab itu yang harus dikatakan oleh Al-Quran, bahwa dia datang untuk menggenapi apa yang telah dikatakan di dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi fakta yang ada, Al-Quran malah tidak menggenapi, malah membuat pertentangan. Pertanyaannya udah jelas bahwa Tuhan yang di dalam ketiga kitab itu berbeda dengan di dalam kitab Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran menentang atas pernyataan ketiga kitab sebelumnya. Silakan dibantah. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Anda bertanya kenapa harus ada Al-Quran? Kenapa harus ada pengulangan? Anda minim narasi dari kitab saudara. Jadi gini, Yesus berkata, ya,
segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Yesus menerangkan di dalam catatan kitab saudara, Yohanes 17:8. Bahwa sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus telah menerima. Yesus telah sempurna wahyu yang diterima dari Tuhannya. Dan wahyu itu Yesus telah sampaikan semuanya kepada muridnya yang asli. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Bukan akan aku sampaikan. Tapi dikatakan, telah aku sampaikan. Berarti Yesus sudah tamat mengajarkan murid-muridnya yang asli tentang Injil yang diberikan Allah kepadanya. Tapi murid-muridnya kemudian dianiaya, dibunuh oleh Paulus in the gang. Dan itu diakui sendiri oleh Paulus. Berarti murid-muridnya mati bersama dengan firman yang dibawa oleh mereka, yang diterima dari gurunya. Lalu kemudian muncul wartawan-wartawan lepas yang bukan murid Yesus, yang Yesus tidak pernah mengenal mereka, yang Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap mereka, apalagi catatan-catatan mereka. Itulah yang Anda imani. Yang Anda katakan firman Tuhan. Tapi original teksnya nggak ada. Kecintaan Anda terhadap kitab Anda aja nggak ada. Nggak ada rasa penasaran. Seperti apa sih original teks kitab saya ini yang asli? Nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada kecintaan di sana. Tidak ada karamah. Tidak ada hikmat di dalam kitab saudara. Sehingga Anda tidak bisa tahu seperti apa yang sebenarnya tertulis. Yesus bahkan mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu. Tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya sekarang. Tetapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Berarti, sesempurna-sempurnanya ajaran Yesus yang diterima oleh Tuhan, oleh dia dari Tuhan, yang telah ia sampaikan sebelum Paulus muncul, yang telah disampaikan kepada murid aslinya, itu masih belum sempurna, bos. Masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi engkau belum bisa untuk menanggungnya. Kau belum sanggup untuk menanggungnya. Makanya aku belum ajarkan. Tapi ketika ia datang, yaitu roh penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Kenapa dikatakan roh? Karena Rasulullah Muhammad SAW masih berada di alam roh. Masih gaib, belum lahir dia. Makanya dikatakan roh penolong. Seorang penolong lain. Pahami itu? Itu satu. Kemudian, kenapa Al-Quran itu muncul? Karena itu tadi, Yesus masih punya ajaran yang belum diajarkan. Dialah yang akan mengajarkan itu nanti. Kedua, karena akan datang Nabi yang sama seperti Musa, yang di mulutnya ditaruh firman Tuhan. Dan itu belum terjadi. Terjadinya hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya semua Al-Quran itu bohong dan dusta dan menista, serta Anda itu adalah penyesat ketika Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW menerima ajaran dari Warakah. Tak ada itu. Mau Anda bawa sejarah apapun tidak akan pernah Anda bisa. Jadi itu sebabnya Al-Quran itu datang. Yang ketiga, sebab Al-Quran. Torah hanya untuk Bani Israel, coy. Yesus hanya untuk Bani Israel, coy. Dia hanya untuk Bani Israel. Matius 19 nomor 23. Matius 24 nomor 12. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa hanya untuk Bani Israel. Hayo. Shema Israel. Dengarlah wahai Israel. Markus 12 nomor 29. Jadi Yesus hanya berseru kepada Israel. Bahkan ada non-Israel yang mengaku-ngaku percaya kepadanya, hanya disebut anjing, guguk. Itulah sebabnya Al-Quran itu datang untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Yang keempat, kenapa Al-Quran itu datang? Karena kitab-kitab terdahulu itu sudah bercampur aduk. Yang tadi saya kasih analoginya, Yesus datang menerima semua firman. Sebelum dia terangkat, sebelum diceritakan kisah cerita dongeng mati bangkit hari ketiga, dia terlebih dahulu sudah mengajarkan itu. Semua firman yang diterima telah aku sampaikan, dan mereka yang menerima firman dari Yesus itu percaya kalau Yesus itu adalah Rasul Allah, Rasul utusan Allah, tidak Tuhan. Beda dengan pewarta-pewarta yang Anda imani sebagai Rasul, mengajarkan dia adalah Tuhan. Tapi Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutusku. Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku ini apa? Aku ini utusan. Murid-murid asli
aslinya Yesus percaya itu adalah Rasulullah. Murid-murid asli Yesus percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Sementara kitab Anda mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Konyol! Berbeda dengan pengajaran Yesus. Al-Quran mengatakan, "Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Wahai ahli kitab, ya, janganlah kau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Jangan kau sembunyikan yang hak itu sedang engkau mengetahui. Itu yang perlu Anda pahami. Bahwa mereka mencampur adukkan. Mereka kemudian mengajarkan sesuatu yang bukan diajarkan oleh Tuhan. Ini yang tertulis dalam Al-Quran. Orang Yahudi, kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Pasti mereka menyembunyikan. Pasti mereka menyembunyikan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada mereka di dalam Alkitab, mereka dilaknati oleh Allah. Mereka menyembunyikan. Alkitab itu mereka sembunyikan. Lalu mereka mengarang, lalu supaya dianggap itu Alkitab, sampulnya diganti dengan Alkitab padahal biblas. Yang terakhir dari saya, supaya Anda banyak belajar. Kenapa harus ada Al-Quran? Nah, buka Bible Anda sekarang, saya ajarin. Buka karangan Markus, Yohanes 14 nomor 26. Buka. Di situ diterangkan, tetapi penghibur, yaitu roh. Kenapa dikatakan roh? Karena dia masih gaib. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nih, diutus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Oke? Jadi dia akan mengajarkan segala sesuatu ya. Tidak berhenti sampai Yesus. Masih ada ajaran yang belum diajarkan. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti Roh Kudus yang benar itu, Dek, itu Om, itu Paman, adalah Roh Kudus yang kembali mengingatkan ajaran Yesus kepada oknum tersebut. Jadi apa yang pernah Yesus ajarkan kepada muridnya yang asli oleh Roh Kudus yang benar diajarkan kembali kepada roh penolong lain ini. Apakah pengajaran Yesus diajarkan kembali oleh penulis-penulis kitabmu? Tidak. Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit bumi lenyap. Pewarta kitabmu, dengan matinya Yesus maka dia telah membatalkan segala hukum, membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Bertentangan. Tapi kalau di dalam Al-Quran, bos, Assalamualaikum. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ya. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu? Nabi Isa mengatakan, Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak berkata-kata dari diriku kecuali apa yang bukan hakku, kecuali aku tidak berkata sesuatu yang bukan hakku. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Berkesesuaian dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku katakan. Berarti oknum tersebut, kata Yesus, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti Nabi ini akan datang mengajarkan bahwa Yesus itu hanyalah Nabi, hanyalah Rasul. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Allah kepadamu. Itu bukti bahwa Roh Kudus yang benar itu ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan mengulang kembali perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus ajarkan kepada muridnya yang asli. Sementara pengajar kitabmu, Yesus itu adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi Tuhan, menjadi manusia, mati dan seterusnya, bangkit menjadi Tuhan. Wah, segala macam ajaran yang tidak berkesesuaian dengan perkataan Yesus. Yesus mengatakan, penghibur itu ketika dia datang, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Makanya Al-Quran mengembalikan semua perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan.
Berarti Roh Kudus yang adalah namus itu mengajarkan ajaran yang benar. Sementara kitabmu, Yesus adalah Tuhan yang datang, mati, bangkit pada hari ketiga. Haleluya. Silakan. Baik, sebelum dijawab oleh Peter, John Peter, saya mau bicara sebentar. Iya. Ini yang satu slot ini saya khususkan untuk Oten yang lain ya, biar kita ini adil di sini. Untuk posisi Mas Andi itu adalah sebagai moderator. Silakan yang merasa dirinya Kristen naik, yang Muslim tahan dulu, jangan ikut-ikutan naik. Cukup dengarkan di live comment, ketik aja di situ. Yang satu slot saya khususkan untuk cukup Oten yang saya. lain. Silakan Oten yang lain, silakan untuk request bisa Jadi saya udah nambah naikkan ke 10 atas ya untuk yang Oten. Ya, dilanjut Peter. Tadi katanya usus tanya dengan Juma. Jadi, Juma, kamu ini orang munafik yang saya pernah dengar dan saya saksikan. Mengapa saya katakan Anda orang munafik? Karena Anda ini tidak meyakini kitab kami, tetapi Anda membawa ayat-ayat yang ada di dalam Biblos untuk membenarkan Muhammadmu. Jadi, ini adalah ciri orang munafik. Di sisi lain, orang munafik itu tidak mengakui. Kemudian di sisi lain dia akan memakai ayat-ayat yang tidak diyakininya untuk membenarkan keyakinannya. Ini adalah ciri-ciri iblis. Yesus sudah mengatakan, berhati-hatilah, setelah aku akan datang nabi-nabi palsu yang akan menjual namanya, yang mengatakan seolah-olah datang dari aku. Siapa nabi yang mengaku nabi setelah itu? Coba dicek. Nggak ada yang mengaku nabi selain orang Arab yang bernama Muhammad. Jelas Taurat untuk Israel, Zabur untuk Israel, Injil untuk Israel. Lalu datanglah ketiga kitab yang terbaru yang mengatakan kitab yang datang dari Tuhan. Kitab yang berisi ayat-ayat yang sempurna, menyempurnakan ketiga kitab yang datang sebelumnya. Tapi isinya sangat bertentangan dengan apa yang terjadi di dalam kisah tiga kitab sebelumnya. Jadi, nggak usah pusing-pusing. Saya cuma hanya mengatakan bahwa janganlah engkau memaksakan diri cuma Isa Al-Masih itu bukan Yesus. Sampai kapanpun engkau tidak akan bisa membuktikan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus. Karena apa? Karena jelas firman yang datang, yang diberikan oleh namus, entah siapa namus ini. Ya, namus ini menurut informasi yang saya dengar, pada saat Muhammad menghafal ayat-ayat tersebut di dalam Gua Hira, dia membawa kitab. Kitab ini telah dinyatakan di Fusilat 41 ayat 3. Ini kitab yang diberikan kepada Muhammad, yang ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian dia menghafalkan ayat-ayat tersebut di dalam Gua Hira. Lalu datanglah sosok namus ini, mendekap dia hingga Muhammad merasa kesakitan, dan namus ini mengatakan kepada Muhammad, bacalah. Aku tidak bisa membaca, jawab Muhammad. Kenapa? Karena gelap gulita di dalam gua ini. Dia tidak membawa cahaya, dia datang ke sana hanya untuk menghafal, karena dia sudah membaca sebagian daripada apa yang dia baca di dalam kitab tersebut. Tetapi sosok namus ini murka dan melakukan hal yang kedua kepada Muhammad, menyuruh dia untuk membaca. Tetapi Muhammad tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali Muhammad dipaksa untuk membaca. Bagaimana mungkin dia membaca di dalam kegelapan? Jelas bahwa yang dikatakan oleh namus membaca ini merujuk kepada kitab. Karena kalau itu firman, dia akan mengatakan, dengarkanlah wahai Muhammad, dengarkanlah, pasang kupingmu. Tetapi dia mengatakan bacalah. Jelas bahwa Muhammad ini bisa membaca, bisa menulis. Tetapi kalian mengatakan dan menghujat dia buta huruf. Muhammad bukan tidak bisa membaca, tetapi karena dalam keadaan gelap, bagaimana mungkin seorang bisa membaca? Jadi jelas bahwa Muhammad mendapat informasi
dari kitab ini, dan itu dibenarkan dalam Fusilan 41 ayat 3. Kitab yang ditulis dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Itu jelas bahwa itu berupa sebuah kitab, bukan ayat-ayat. Lalu kemudian Sinamos ini mengatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Siapa yang dia maksud manusia yang diciptakan dari segumpal darah? Ini adalah fitnah. Namus telah memfitnah bahwa tidak ada manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Kemudian diambil dari tulang rusuknya, dijadikan pasangannya yang bernama Hawa. Itulah manusia yang diciptakan oleh Tuhan bangsa Israel. Tetapi Namus mengatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Siapa yang dimaksud dia manusia yang diciptakan dari segumpal darah? Siapa yang dimaksudnya? Apakah Habil ataukah Kain? Sehingga dia mengatakan bahwa ada manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Dan ini adalah penyesatan. Oleh karena itu, dia menceritakan kisah itu kepada istrinya. Lalu Siti Khadijah membawa Muhammad menemui Waraka. Karena Warakalah yang memberikan kitab ini kepadanya untuk dihafalkan dan dibaca. Karena Waraka meyakini bahwa Muhammad ini adalah sosok yang dianggapnya sebagai orang besar yang akan datang di kemudian hari. Oleh karena itu Waraka mengajarkan kepada Muhammad, memberikan penjelasan tentang isi kitab yang dimiliki Waraka, kitab yang berisi tentang Taurat, tentang Zabur, tentang Injil, yang disampaikan kepada Muhammad, yang dijelaskan dalam bahasa Arab. Karena Muhammad tidak mengerti bahasa yang dibawa di dalam Waraka, yaitu bahasa Hebreu, bahasa Yunani. Karena Namus ini adalah bahasa Yunani. Injil itu adalah bahasa Yunani. Itu jelas mengatakan bahwa Warakalah satu-satunya orang yang memberikan informasi tentang isi Taurat, tentang isi Zabur, tentang isi Injil kepada Muhammad. Jelas di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran mengatakan, dirahmatilah aku pada saat aku dilahirkan. Itu kata Isa Al-Masih. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku meninggal, dan pada saat aku dibangkitkan. Jelas ini menyatakan Isa Al-Masih ini pernah lahir, pernah meninggal, dan pernah dibangkitkan. Al-Quran menyatakan bahwa sesungguhnya ia pernah dilahirkan, pernah meninggal, dan pernah dibangkitkan. Itu fakta. Itu realita. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi kalau Anda menafsirkan dengan hal-hal yang berbeda, itu adalah keyakinan Anda. Karena Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa setelah Dia akan datang roh penolong, Roh Kudus, bukan orang, roh. Ingat, yang akan datang itu roh, bukan orang. Karena akan ada datang setelah aku nabi-nabi palsu. Coba Anda lihat siapakah nabi setelah Yesus, setelah Nabi Yohanes, Nabi Yahya. Tidak ada yang mengaku nabi. Jika ada dia mengaku nabi, maka dia adalah nabi palsu. Tuhan telah mengatakan, orang yang telah Dia tunjuk, orang yang dipilih Dia untuk menyabarkan kabar gembira ini, dia tidak akan mati. Dia tidak akan dipatuk ular. Dia tidak akan mempan diracun. Dan dia akan menyembuhkan segala orang sakit. Pertanyaannya, apakah Muhammad ini termasuk orang yang dimaksud? Apakah Muhammad pernah menyembuhkan orang sakit dengan tangannya? Tidak. Lalu ketika di ayat di dalam Alkitab mengatakan bahwa orang ini akan tidak mempan akan racun. Ternyata apa yang terjadi? Muhammad meninggal itu karena racun Khaybar 4 tahun sebelumnya yang akhirnya merenggut nyawanya. Berarti Muhammad termasuk orang yang tidak dipilih karena dia tidak mempan terhadap racun. Dan Muhammad bukan orang yang dipilih karena tidak satu pun orang Arab yang kita ganti formasinya aja ya biar penonton tidak ngantuk. Karena kalau dibiarkan begini ini sama aja dengan ceramah di gereja, penonton pada ngantuk, pada ketiduran semua ini.
Untuk itu kita Jadi formatnya saya langsung posting TikTok aja Mas Juma, statement biar supaya- kita mempersingkat waktu aja. Iya, TikTok dulu. Itu aja lah. Kalau kayak begini kan Oke. ceramah jadi Saya ambil ngantuk jadinya. moderator. Ya, Penonton pada kecewa ini soalnya. baik Pak. Ya langsung Mas Andi di Baik, Pak handle Jul. untuk langsung TikTok aja. Cek. Iya. TikTok sekarang topiknya Kalau Yohanes 16, 12, cara sih 15. dengan masuk akal, Di sana ada tapi kata, kalau nggak masuk di akal, di sana ada kata seorang ya. Kalau nggak salah ada kata seorang. Silakan Banyuma. Apakah seorang ini adalah manusia atau Roh Kudus? Banyuma dulu baru Pak Ya, John. sebelum TikTok aja, Pak dilanjut, Juma, silakan. saya harapkan untuk jarang menyerang personal ya, seperti goblok dan lain sebagainya jangan. Itu langsung saya kick dari sini. Iya. Harap Saya pakai tanggapi adab. dulu Bang yang tadi baru masuk TikTok. Ya, silakan. Iya. Oke. Iya. Jadi gini, hujatan-hujatan Anda itu terhadap Rasulullah itu karena Anda yang buta. Beliau nggak buta. Meski dalam kegelapan dia melihat. Buktinya beliau menjabarkan segala aspek kehidupan manusia melalui Al-Quran. Lah kitab Anda. Apa yang Anda bisa uraikan dari kitab Anda bersama dengan sains? Matahari belum ada, siang malam sudah ada. Gugur di situ. Yesaya 29 nomor 12, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan mengatakan aku tidak dapat membaca. Ini nubuatan. Siapa yang menggenapi itu? Ada. Tunjukkan kepada saya. Tak akan pernah Anda sanggup untuk mengatakan itu. Kenapa dikatakan kitab? Karena kelak wahyu yang datang itu akan berupa kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ dikatakan kitab. Meskipun Al-Qur'an belum berbentuk kitab. Makanya belajar bahasa Arab supaya Anda paham apa maksud daripada Al-Qur'an. Kemudian di dalam Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka sama seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Berarti orang ini harus didikte. Kenapa harus didikte? Karena ditaruh di mulutnya itu firman Tuhan. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Jadi apa yang ada dari mulutku berpindah ke mulutnya. Kalau saya mengatakan A, maka mulutnya harus mengatakan A. Kalau saya mengatakan B, maka mulutnya harus mengatakan B. Makanya diperintahkan ikra. Baca. Apa yang harus aku baca? Ya katakan ikra, ikutin bacaan itu. Makanya dia ikutin ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia mengikuti bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa harus begitu? Karena aku menaruh firmanku di dalam mulutnya. Yang keluar dari mulut Lukas itu firman dari mana? Firman dari mana? Firman dari tetangga. Yang dituliskan Paulus itu firman dari mana? Firman dari penjara. Dari padang gurun. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Makanya apa yang ada di dalam Al-Quran tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu bukan kalam Allah. Kecuali orang buta yang bisa mengatakan itu. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran yang mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Percaya sama saya. Pasti itu betul. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya yang datang itu adalah namus dan namus itu saya tidak tahu. Ketika dia mengatakan manusia diciptakan dari segumpal darah. Halo? Al-Quran mengatakan ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba' fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min alaqa thumma min mudghah mukhallaqa wa ghairi mukhallaqa. Jelas Al-Quran itu berkesesuaian dengan liyubayyina lakum ilmu sains. Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Itu jelas itu. Al-Quran tidak ada pernah keliru itu. Siapa yang mengajarkan itu kepada Rasulullah sementara dia jauh dari ilmu kedokteran? Dia tidak pernah belajar tentang organ tubuh. Siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan itu adalah namus. Makanya Waraka mengatakan dia itu orang buta. Dia itu buta tapi dia ahli kitab. Dia takjub dengan mengatakan kudus, kudus, yang suci, yang suci. Bayangkan.
Waraka mengatakan itu. Tapi kalau Paulus, siapa yang mengatakan dia itu menerima Roh Kudus? Siapa? Sehingga kitabnya kau imani. Ini Waraka coy, ahli kitab. Kudus, yang suci. Lalu dia mengatakan apa? Demi Tuhan yang menguasai jiwaku, yang mendatangi Muhammad adalah namus terbesar. Yang dulu juga mendatangi Musa. Sungguh Muhammad ini adalah nabi bagi kaumnya. Yakinkan dia. Supaya dia tidak ragu terhadap keberadaannya sebagai nabi. Lalu Anda bertanya, apa namus ini? Belajar supaya Anda tahu. Mau pakai bahasa Bugis, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Thai, bahasa tubuh, bahasa apapun yang Anda bisa. Cari referensi. Namus itu apa? Supaya Anda itu bisa sehat. Yang mendekati kemudian tentang kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Waraka adalah bahasa Yunani. Bahasa Arab juga ada. Nams. Apa artinya nams? Kehormatan, kebijakan kemudian. Ya, kesucian kemudian. Ini yang perlu Anda pahami. Ketika Anda lari kepada nomos, bahasa Yunani, apa yang dikatakan di sana? Kebajikan. Namus itu kebajikan. Kalau bahasa Ibraninya, hukum-hukum. Dia adalah adat atau honor, kehormatan. Itu yang perlu Anda pahami. Lahirkan rasa penasaran kepada diri Anda. Namus ini apa sih? Jangan seperti anak-anak, siapa itu? Anak kata. Asal nyerang tapi nggak punya senjata. Namus itu, kalau Anda larikan kepada bahasa Yunani, artinya nomos. Nomos artinya hukum-hukum, bos. Makanya Jibril datang, Roh Kudus datang mengajarkan apa? Hukum-hukum. Jadi Waraka tidak salah ketika dia mengatakan yang datang itu adalah namus. Namus yang suci yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau kata namus ini Anda tidak tahu, belajar. Kan ada kamus. Atau apa istilah? Anda masuk ke mana? Ke Google. Tanya sana. Namus itu apa? Tanya Google supaya Anda tahu. Namus itu apa ya? Belajar di situ. Namus itu dalam bahasa sehari-hari orang-orang yang belajar tentang bahasa Yunani dikatakan sebagai pneuma. Pneuma itu adalah spirit. Spirit itu adalah roh atau jiwa. Maka yang datang itu adalah orang atau malaikat yang datang merasuki jiwa seseorang untuk mengajarkan hukum-hukum kebajikan. Itulah namus yang kemudian menyatakan dirinya sebagai malaikat Jibril. Nah, kalau ini ditanya kepada saudara, apa yang merasuki Lukas? Kok bisa menulis setebal itu? Roh Kudus, mana pembuktiannya? Siapa yang mengatakan itu rupanya? Apa gunanya Roh Kudus? Kan ada Yesus di tengah-tengah mereka. Karena Yesus mengatakan, aku telah menyampaikan segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti yang mengajar bukan Roh Kudus. Yang mengajar kudu wajib hukumnya Yesus. Kalau Roh Kudus itu nanti ketika yang berhak itu datang, yang sama seperti Nabi Musa, yang di mulutnya ditaruh firman Tuhan. Itu baru Roh Kudus datang. Makanya Al-Quran tadi saya katakan kepada saudara, Qul nassalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa. Itu baru datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengingatkan kembali perkataan-perkataan Yesus yang asli kepada Bani Israel. Jadi ya, kalau yang nabi palsu itu jelas adalah Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus termasuk dalam golongan nabi. Kenapa palsu? Karena ajarannya bukan dari Yesus. Kenapa palsu? Karena ajarannya bukan dari Roh Kudus. Kenapa palsu? Karena ajarannya bukan dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dia ngarang sendiri. Dan Yesus selama dia ngajar, sedikit lagi. Yesus selama dia ngajar Bani Israel, tidak pernah dia mengatakan bahwa serigala itu muncul dari bangsa Arab. Dia katakan serigala itu muncul dari Bani Israel. Dari Farisi, dari ahli kitab, dari orang munafik, dari keturunan Benyamin. Coba. Kitab Anda yang mengatakan itu. Paulus dari Benyamin. Dia ahli Torah. Dia orang Farisi. Dia orang munafik. Kenapa saya mengatakan munafik? Dia mengutuk orang-orang yang bersunat. Tapi dia menyunat Timotius. Coba. Munafik. Kepada orang Roma dia ngaku Roma. Kepada orang Yahudi dia ngaku Yahudi. Munafik. Itu namanya munafik. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Dan itu pekerjaan Paulus. Tidak ada itu. Waspadalah kepada Bani Khedar. Waspadalah kepada Bani Nabayot. Waspadalah kepada Bani Ismail. Waspadalah kepada keturunan Hagar. Waspadalah kepada Bani Ismail. Waspadalah kepada Bani Quraisy. Nggak ada.
Yesus mengatakan, waspadalah kepada siapa? Ahli Taurat. Paulus. Waspadalah kepada siapa? Orang Farisi. Paulus. Waspadalah kepada orang munafik. Paulus. Waspadalah kepada orang yang menyeberangi lautan. Paulus. Semuanya Paulus. Mengajarkan manusia, menyembah manusia siapa? Paulus. Pelajari itu. Belajar supaya Anda waras. Demikian. Oke. Terima kasih Bang Juma. Saatnya tanya jawab ya. Tadi Bang Jon kan yang pertama. Bang Juma yang betul. Tadi dulu Pak. Saya moderator lu. Tadi kan Pak Jon yang pertama. Bang Juma yang terakhir. Udah sekarang waktunya sekarang adalah Anda bertanya, Bang Juma menjawab. Waktunya sekarang Anda bertanya, Bang Juma menjawab. Habis itu Bang Juma bertanya, Anda menjawab. Oke? Oke? Deal, silakan bertanya sesingkatnya. Silakan. Jadi kembali tadi sebagian penjelasanmu itu Juma, kau ambil kembali dari Alkitab kami yang kau yakini adalah karangan manusia, di mana engkau mengatakan bahwa dari antara kalian akan aku bangkitkan nabi dan akan aku letakkan firman di dalam mulutnya, dan engkau mencocok logikan itu kepada Muhammad. Jelas. Artinya engkau masih meyakini kitab-kitab kami. Karena apa? Karena Bang engkau Jon, mengambil. bisa nggak Anda bertanya saja Bang Jon? Ini udah formatnya Anda bertanya, Bang Juma menjawab. Silakan bikin pertanyaan Pak. Ya ini akan saya tanya, maka saya menjelaskan dulu. Nggak usah dijelaskan Pak, langsung Ya bertanya aja. jangan dipotong. Anda moderator hanya mendengarkan dan memberi Nggak waktu. bisa, pada saya. moderator itu membuat format Pak. Dari tadi lo udah mau 2 jam ini seperti ini, dirubah formatnya biar. Beri kesempatan saya menjawab untuk melepaskan pertanyaan. Jangan Kalau kau Bang Juma takut nggak, lah. Bang Juma kan nggak bertanya. Hormatilah. Jangan kau patahkan di sini. Ini membuktikan kalian ketakutan sehingga Nggak kalian ada membatasi. Cie. Ngapain kita takut sama? Ngapain takut sama penyembah manusia Pak? Bapak mau diatur nggak sih Pak Jon? Pak Jon mau diatur Kalau Pak? kamu nggak ketakutan. Pak Jon mau diatur apa tidak Pak? Pak Jon mau diatur apa tidak Pak? Ya saya mau. Ya udah kalau mau Disuruh diatur bertanya lo silakan. itu. Itu bertanya Pak. Giliran Anda bertanya silakan. Habis itu Bang Juma bertanya. Silakan Pak. Bertanya. Silakan. Ya, kau mute lah biar aku ngomong. Karena setiap aku ngomong kau selalu memotong-motong. Jadi mute kan. Kalau nggak bisa diatur TikTok aja TikTok. Iya sekarang giliran Anda bertanya. Ya mute kan lah biar saya bertanya. Mute kan lah dulu. Bagaimana menyebutkan gimana sih ini orang bahasa Indonesia nggak jelas. Moderator beliau, John. Iya mute kan lah, kasih kesempatan saya ngomong biar jelas gitu. Nanti kalau saya Moderator lo ini yang nyusun jalannya debat kita lo. Masa Anda bantah? Oke, kalau kau membuat tema baru, memberi Bukan tema kesempatan baru saya- Pak. Di Takutan dia formatnya. ditanya ini Bang Andi kayaknya. Di akhir sesi ini tanya jawab Pak, yang singkat. Silakan Bapak buat pertanyaan, Bang Juma menjawab. Habis Bang Juma menjawab, boleh Bapak sanggah. Habis itu Bang Juma kembali bertanya, Anda menjawab, Bang Juma menyanggah, gitu loh Pak. Udah. Jadi yang Gitu, saya silakan. tanyakan, Ya silakan. yang saya tanyakan adalah siapa saksi yang melihat Muhammad bicara dengan Jibril? Oke, itu aja pertanyaannya Pak. Itu aja dulu. Yang Oke mudah-mudahan baik. aja dulu. Oke silakan. Dijawab Bang Juma. Iya, baik. Yang menjadi saksi ketika malaikat Jibril itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 17 nomor 18 19 ada 2 saksi sah, yaitu aku dan juga Bapakku yang ada di surga. Ini juga berlaku. Nah, ketika Anda mengatakan, kenapa Anda mengambil kitab kami? Katanya kitab kami itu sudah bercampur, sudah dikeliru. Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang terdahulu itu mencampur adukkan. Tidak memalsukan dalam arti kata ada yang asli kemudian dipotokopi, fotokopi ini adalah palsu. Tidak begitu. Dicampur adukkan antara ajaran Tuhan dan ajaran orang-orang yang menginginkan apa yang terjadi terhadap pembaca kitabnya. Ini Al-Quran yang mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mencampur adukkan kemudian. Dan ini memang begitu adanya.
Ya, memang begitu adanya. Terbukti ajaran Yesus itu bercampur aduk di dalam kitab saudara. Bercampur aduk. Lalu Al-Quran mengatakan, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di bayyanahu linnasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan berupa keterangan-terangan yang jelas dan berupa petunjuk kepada mereka. Setelah mereka kami terangkan kepadanya tentang manusia di dalam Alkitab. Mereka itu dilaknati oleh Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastarubi thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa yang diwahyukan oleh Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perut mereka, melainkan api neraka. Ini loh yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau saya masih menggunakan data di dalam kitab saudara, bukan untuk menguatkan iman saya, bukan. Iman saya udah kuat. Tapi semata-mata untuk menyadarkan saudara. Itu bukti. Anda adalah musuh terberat Anda adalah kitab saudara sendiri. Namun, saya udah jelaskan kepada saudara. Apalagi yang Anda ingin tahu. Yang menjadi saksi, Allah. Yang menjadi saksi di antara mereka berdua. Pembuktiannya kemudian bisa dibuktikan sekarang. Kalau Al-Quran itu salah karena tidak dibuktikan oleh manusia ketika datang ke dalam gua Hira, Anda ada orang ngintip di situ, nggak ada yang menyaksikan, maka lihat apa yang ditorehkan oleh Al-Quranul Karim. Satu aja yang sederhana aja. Mereka orang Yahudi mencampur adukan kebenaran. Mereka orang Yahudi mencampur adukan kebenaran. Mereka menyembunyikan kebenaran. Nah sekarang apakah kitab Anda yang asli ada? Anda bisa tunjukkan atau disembunyikan? Kalau Anda mengatakan, ada di museum ini, ada museum, tidak ada itu bos. Disembunyikan. Sebagaimana Al-Quran terangkan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana linnas. Itu disembunyikan. Demikian. Silakan Pak John, boleh Anda membantah sekali, habis Anda mengkanter ini Bang Juma yang bertanya. Silakan. Jadi udah jelas ya. Perkataan Juma, tidak ada orang yang bisa dijadikan saksi tentang Jibril ini datang kepada Muhammad. Tidak ada orang yang menjadi saksi. Jadi saksinya cuman ala SWT. Jadi tidak ada orang yang memang melihat bahwa itu sungguh-sungguh benar terjadi. Ya, sah-sah saja kalau dia menyatakan bahwa saya juga pernah mendapat firman dari Tuhan yang saksinya adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu bisa saya pakai dalil bahwa saya mendapat firman yang menyatakan itu datang dari Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada satupun pembuktian yang menyatakan bahwa itu firman itu memang datang dari malaikat. Karena kalau dia datang dari malaikat, sesungguhnya maka dia akan bisa melakukan hal-hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Seperti memberikan kesembuhan kepada orang sakit, membuat mujizat, yang seperti dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, saya pun menggarami air laut dan membakar matahari. Itu menurut saya. Anda boleh percaya, boleh tidak. Jadi jelas bahwa kesaksian orang-orang yang melihat Jibril bertemu dengan Muhammad adalah jong. Dan yang bersaksi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ya, silakan Anda imani itu. Baik. Terima kasih Pak John. Oke, Anda siap untuk ditanya ya. Bang Juma silakan Bang Juma yang bertanya. Oke. Baik. Saya ingin bertanya kepada saudara. Di dalam kitab saudara, Yohanes 11, ya, nomor 38. Yesus masuk ke dalam kubur dan berdoa di dalam goa. Pertanyaan saya, siapa saksi melihat Yesus berdoa di dalam goa? Jawab. Silakan dijawab, Pak. Sederhana pertanyaannya. Berdasarkan data di Bible. Yohanes 11:38.
Silakan dijawab Pak John, siapa saksinya? Monggo. Ayat berapa tadi? Biar saya buka. Yohanes 11:38. Yohanes 11 ayat 38. Tilu salapan. Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu, Marta. Angkat batu itu, Marta. Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukan sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi jelas di situ, saksi itu ada yang bernama Marta. Dan murid-murid Yesus pun ikut menjadi saksi pada saat itu. Oke? Itu jawabannya Pak? Marta ya? Marta sama murid Yesus yang menjadi saksi ya? Ya, betul. Baik, silakan Banyuma di kantor. Jadi di dalam kitab saudara itu dikatakan, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Yang Anda maksud angkat batu itu adalah batu yang menutupi pintu goa. Yang saya tanya, siapa saksi di dalam goa? Yesus berdoa. Kalau ngangkat batu, yes, saya pun tahu. Anda belum baca, saya sudah hafal. Yang saya tanya, ketika Yesus di dalam goa kuburan itu berdoa di dalamnya, siapa yang menjadi saksinya? Kalau ngangkat batu sih iya emang, Marta. Tapi yang melihat dia berdoa di dalam goa yang menyaksikan dia itu siapa? Ada enggak? Kalau cuma ngangkat batu ya memang. Kan setelahnya nanti Lazarus itu dipanggil. Tapi yang saya tanya, siapa yang melihat Yesus sedang berdoa di dalam goa kuburan? Ada saksinya? Yang dikatakan saksi itu bos, dia mengatakan, aku melihat Yesus di dalam goa berdoa. Dan goa itu adalah kuburan. Mana pernyataan itu? Mana pernyataan saksi? Gak ada kan? Ini cuma perintah untuk angkat batu. Batu yang menghalangi kubur. Goa. Setelah batunya kemudian terbuka, Yesus masuk ke dalam goa itu. Siapa saksinya melihat dia berdoa di dalam? Mana tahu dia cuma tidur-tiduran sambil berrokok, bikin kopi. Siapa yang lihat? Hayo. Dan siapa yang tahu bahwa yang datang menerima doanya itu adalah malaikat atau Tuhan? Siapa saksinya? Ada. Mana tahu yang datang itu yang giginya keluar. Kupingnya panjang sampai di tanah. Mana kita tahu? Begitulah narasi yang kalian bangun terhadap Rasulullah dan Gua Hira. Ingat. Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 18, 19 nomor dan seterusnya. Dia mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa 2 saksi itu sudah sah. Dan aku bersaksi tentang diriku. Dan yang kedua adalah Bapakku juga bersaksi tentang diriku. 2, berarti dia cuma dengan Bapaknya berdua saksi. Nah loh. Rasulullah 3. Malaikat Jibril, Rasulullah, dan juga Allah. Yesus berdua saja. Nggak ada yang lain. Lebih parah. Dan siapa saksi ketika dia masuk dalam goa? Anda tidak akan mampu menjawabnya. Silakan Bang Handi. Jadi, oke, baik. Jadi pertanyaan Banyuma itu siapa sakti di dalam goa? Jawabannya Pak Peter saksi di luar goa. Jadi nggak nyambung Pak pertanyaannya ini. Kita bacakan. Pertanyaan tadi biar saya bacakan biar jelas ya. Pemirsa netizen supaya tahu dan cerdas. Jangan suka dibodoh-bodohin ya. Yohanes 11 ayat 38. Demikianlah yang tertulis. Maka masjullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu Marta. Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ya Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 40 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu
bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah itu berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Anda tahu siapa mereka? Mereka adalah murid-murid Yesus dan saudara daripada orang mati itu. Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Jadi jelas bahwa dia telah menunjukkan mukjizat di hadapan orang banyak, kepada mereka murid-muridnya, kepada mereka saudara daripada orang yang mati yang bernama Lazarus itu. Inilah kenyataan Suma yang tidak bisa kau pungkiri. Sungguh menyedihkan. Pak John, saksinya orang apa mayat, Pak? Apa saksinya, Pak John? Di dalam itu orang apa mayat atau roh? Yang saksi itu adalah mereka yang telah mengangkat batu, yang telah membuka kain-kain penutup pada Lazarus. Waktu Yesus berdoa, Pak. Waktu Yesus berdoa itu saksinya mayat atau roh atau manusia, Pak? Oke, ini baca biar kau dengar, biar jangan lagi kau bertanya. Ya. Maka mereka mengangkat batu itu. Maka mereka, bukan mayat mereka? Ya, yang mereka mengangkat batu ini murid Yesus dan keluarga si Lazarus. Lalu kasihkan lagi Juma. Ya, silakan Pak Juma di kantor. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah memperdengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Nah, jelas pada saat dia berdoa itu ternyata orang banyak mengelilingi Yesus. Menjadi saksi bahwa dia benar-benar membangunkan Lazarus dari kematian setelah 40 hari. Jadi jelas Juma, saksinya adalah orang banyak termasuk keluarga Lazarus. Oke, baik Bang Juma silakan. Ya, baik. Jadi di dalam Al-Quran juga diterangkan Nabi Isa alaihissalam itu membangkitkan orang mati. Itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Yang Anda pertanyakan tadi kan saksi. Ya kan? Di sini tidak ditentukan, tidak disebutkan siapa namanya saksi itu. Iya kan? Siapa yang melihat saksi-saksi ini tidak disebutkan. Anda hanya mengatakan banyak orang. Kan begitu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan ini Anda mengatakan ini adalah data yang keliru terhadap saya. Karena ada banyak saksi yang mengatakan melihat Yesus itu memerintahkan Lazarus bangkit dari kubur. Lalu bagaimana dengan yang mengatakan dirinya dia mundur ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa? Pertanyaan yang sama. Siapa yang melihat Yesus di tempat-tempat sunyi? Siapa saksinya? Ada saksi melihat Yesus? Karena di situ diterangkan dia menyendiri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Siapa saksi ketika Yesus ini berdoa di tempat-tempat yang sunyi? Ini pertanyaan lain lagi nih. Enggak, ini berbicara mengenai saksi. Ini berbicara mengenai saksi. Kau dengar nggak aku ngomong tadi itu disebut Marta, salah satu nama. Jadi biar bukan lagi orang banyak ya. Nah, saksi itu salah satunya Marta. Marta itu saudara Lazarus. Jadi jangan kau lagi bingung ya, itu Marta. Kemudian siapa saksi Yesus berdoa? Itu bukannya saksi itu malaikat nulis nih di dalam Yohanes, di dalam Lukas, di dalam Matius. Yang menulis itu murid-murid Yesus sendiri. Kan dia punya murid. Kemana dia pergi diikuti? Bukan penulis ya, ditanya kan? Pak, saksi jadi, Pak. Iya, saksi itu iyalah ya mereka yang menulis tentang apa yang dikatakan itu. Itulah saksi. Karena ini tulisan ini. Kitab Biblos ini tulisan murid Yesus. Bukan tulisan malaikat Jibril. Ya. Ya, bukan yang saya tanya, siapa yang menjadi saksi ketika Yesus berdoa di tempat-tempat sunyi?
Yohanes 11 ayat 38, salah satu saksinya bernama Marta. Yang lain itu murid-murid Yesus yang menuliskan ayat Yohanes Yesus ini. berdoa, Pak. Yesus berdoa di tempat sunyi, siapa saksinya? Murid-murid Yesus yang nulis. Dari mana kau dapat informasi dia berdoa? Pak Juma nggak bertanya siapa yang nulis, tapi siapa saksi Yesus berdoa tempat sunyi. Di mana? Di ayat mana sekarang Juma menemukan ayat itu? Kalau Ada dia banyak. mengatakan di Matius, maka Matiuslah yang menuliskan itu. Kalau dia mengatakan di Lukas, Lukaslah yang menuliskan itu. Lukas bukan murid Yesus dan Lukas tidak pernah bertemu Sekarang Yesus. jangan dibantah. Yang penting kau menanyakan saksi. Saya nggak boleh dibantah. Lukas 5 nomor 16, tetapi Iya. Yesus ya menarik Yesus. dirinya sendiri ke tempat yang sunyi, Iya. Terus? menyendiri di sana. Iya. Terus siapa? Dari mana kamu tahu informasi itu? Dia menyendiri itu. Nah, ini justru ini yang saya tanya. Dari Itulah. siapa ini? Katanya Itulah. menyendiri. Itulah kesaksian murid Yesus. Ya, Bukan menyendiri atau bersama dengan penulis? Jawab. Iya, jelas. Jelas apa? Murid-murid Yesus lah yang menuliskan itu. Kemana Iya, pun murid siapa pula murid? Lukas bukan muridnya. Sekarang saya tanya, ketika kitab Anda mengatakan bahwasanya ada saksi, ini kitab Anda mengatakan Yesus menyendiri. Berarti tidak ada seorang pun di antara dia yang menemani Yesus. Seorang diri dia di tempat yang sepi. Ya, Siapa yang menjadi saksi? Yesusnya yang menyendiri, artinya muridnya melihat dia pergi menyendiri, maka dituliskan. Ya, nggak mungkin Jibril yang nulis. Apa kamu bilang itu tulisan Jibril? Enggak. Hah? Orang tanya siapa yang menjadi saksi ketika Yesus di tempat-tempat yang sunyi. Iya, apa Jibril yang nulis seperti ayat itu? Loh kok jadinya ke Jibril? Kok jadinya ke Jibril? Berarti kan ada orang yang menyaksikan Yesus pergi menyendiri. Itulah saksi. Nah, Karena ketika dia dia menyendiri ini, kan dikatakan di situ dia berdoa. Kalau ada yang menyaksikan dia berdoa, berarti dia tidak sendiri. Cuma Lukas, Pak. Pernah ketemu Yesus menulis. Muter-muter kau kalau nanya saksi. Muter siapa, gitu. Pak? Jadi jelas ya Sebenarnya bahwa muter siapa sih? ini adalah orang yang bersaksi melihat apa yang diperbuat Yesus, apa yang dikatakan Yesus itu adalah murid-muridnya. Jadi bukan Jibril kayak Al-Qur'an. Jadi Lukas, segala Pak John, sesuatu jadi Lukas Jibril. melihat Yesus berdoa ya, Pak ya? Lukas melihat Yesus berdoa. Ya murid Yesus lah, itu dituliskan di dalam Lukas. Saya tanya dulu, Pak. dituliskan. Artinya Lukas melihat Yesus berdoa, betul apa betul? Sekarang saya cukup menjawab bahwa apa yang Gimana sih dilakukan nggak mau dijawab? Yesus itu disaksikan oleh murid Yesus. Iya, Oke. pertanyaannya Bang Iya, Juma, sudah, apakah sudah Lukas saya melihat jawab. Yesus Jangan- berdoa? Anda nggak perlu lagi membahas yang dipertanyakan ini tentang saksi, bukan Enggak, namanya. apakah Lukas melihat Yesus berdoa? Yang bertanya ini kok jadi moderator? Enggak, moderator Apa tegas. Suruh Moderator Juma yang nanya. bertegas. Suruh Juma yang nanya juga, Ya, jangan Mbak kau. Juma menanya gitu tadi. Suruh Apakah Juma yang Lukas? nanya, bukan Ya silakan kau. Mbak Juma. Jadi, Enggak mau dia. Seharusnya kan gantian moderatorin. aku yang nanya. Ini sekarang Ya. gilirannya gitu. Sesuai dengan urutan seharusnya Ya, saya yang lanjut. bertanya. Ya. Jadi bukan lagi balik bertanya. Ya, silakan. Konsekuen dong. Sesuai Ya, dengan silakan, omongan Pak. ini. Iya, ya silakan. Jadi sekarang saya bertanya. Bapak tidur. Ya, silakan. Silakan bertanya Jadi, ya, giliran Anda, silakan. Aku rasa aku nggak mau memperdebatkan tentang agama Islam karena pada fokus pertama saja saya hanya ingin meluruskan tentang Giliran Bapak yang Islam bertanya, itu Pak. bukan Giliran itu. Bapak yang bertanya. Pak John yang bertanya. Iya, jadi Ya, silakan. begini, artinya saya tidak akan bertanya lagi tentang keyakinan kalian. Kalian imani saja itu. Ya, saya datang masuk ke room Pertanyaannya, Zulfikar Pak. ini, Pertanyaannya, Pak. saya tidak akan bertanya lagi. Oke, Anda tidak bertanya lagi, silakan Saya standby. tidak Bang Juma yang bertanya bertanya. Iya. Ini sesi tanya jawab, Pak. Biarlah, karena saya tidak akan bertanya lagi karena Oke, kalau tujuan begitu saya Anda masuk standby, ke sini Anda siap ditanya. hanya untuk menjelaskan Nggak bahwa bisa Islam Anda itu menjelaskan, bukan ini Yesus. sesi tanya jawab. Ya, ya. Sesi tanya jawab, Pak. Sekarang sesi tanya jawab ini sudah berubah dari Nggak bisa Anda rubah, saya tema moderator. kita Kenapa bersama. Anda yang rubah? Loh, kalau saya nggak mau kenapa Anda maksa? Ya kalau begitu silakan tidur.
Iya, silakan. Kalau kamu diatur. Maksudnya Bang Handi, kalau dia bertanya, berarti saya lagi bertanya lagi nanti. Maksudnya dia itu udah selesai aja ini kita. Oh, begitu. Supaya saya jangan Hendra. ditanyai lagi gitu. Ya, enggak. gitu. Kalau memang Juma mau bertanya, silakan. Oke, Bang Juma yang bertanya, silakan Anda standby. Ya udah, Anda standby, Bang Juma. Yakin itu? Yakin? Silakan. Iya. Silakan, tapi dengan dalil ya. Jadi saya buka di Yohanes berapa nanti saya buka gitu. Oke, silakan. Yakin ini? Ya silakan, nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi dikatakan di dalam kitab saudara bahwa Yesus itu kemudian mati dan dikuburkan. Iya. Itu ya. Pertanyaan saya, ketika dikatakan akan bangkit pada hari ketiga, siapa saksi melihat Yesus duduk, berdiri, dan berjalan dari kubur? Silakan. Oke. Ntar kita kan harus pakai dalil, jadi biar enak. Mantap itu Pak, harus pakai dalil Pak. Iya. Apa Pak John? Siapa saksi yang melihat Yesus berjalan ya Bang Juma ya tadi ya? Duduk, kan dia dibaringkan tuh di dalam goa. Ya kan? Dia dibaringkan di dalam goa, setelah baring kan langsung, tidak mungkin langsung berdiri, kecuali kalau memang dia hantu. Dia pasti duduk dulu, lalu berdiri, lalu jalan. Tidak mungkin tidak berdiri langsung jalan, Bang. Kenapa nggak ditanya aja sekalian siapa saksi yang memberi baju kepada Yesus? Oke. Itu dalam kubur. Ini kebangkitan Yesus itu ada tertulis di Matius 28 ayat 1 dan 10, kemudian di Markus 16 ayat 1 dan 8, Yohanes 20 ayat 1 dan 10, dan Lukas 24 ayat 5 ayat 1 sampai ayat 12. Akan saya bacakan, demikian yang tertulis. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Jadi bukan dibangkitkan. Ya, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja di sana. Ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Jadi, saksi daripada Yesus bangkit adalah 2 sosok malaikat yang memberitahu kepada murid-murid Yesus. Demikian yang tertulis di dalam surat Lukas 24 ayat 1 hingga ayat 12. Oke. 2 orang malaikat. Jadi malaikat adalah orang. Silakan Bang Juma.
Iya, yang saya tanya siapa saksi melihat Yesus itu duduk, berdiri dan berjalan? Karena setelah datang murid-muridnya, Yesus sudah nggak ada. Betul banget. Nah, terus yang menyaksikannya siapa? Saya sudah jelaskan, saya bilang tadi yang menyatakan dia telah bangkit itu adalah 2 malaikat. Berarti malaikat yang menjadi saksi. Ya, Bukan orang. Nah, orang itu tidak melihat karena kuburan sudah terbuka. Yang melihat dia bangkit itu adalah malaikat. Nah, untuk selanjutnya. Oh, jadi kesaksian malaikat sah ya? Iya. Bisa dipercaya. Kesaksian malaikat bisa dipercaya. Sama seperti Nabi Muhammad, saksinya malaikat Jibril. Sah. Enggak, itu Jibril sama Muhammad yang ngomong, beda. Kalau ini saksinya Allah Subhanahu wa taala, itu beda. Tapi gini, Bang Ya. Peter ya. Kalau kita lihat, ini kesaksian di sini ambigu. Di dalam Lukas 2 orang malaikat, di dalam Yohanes 2 orang malaikat, di dalam Markus 1 orang malaikat. Mana yang benar? 2 orang atau 1 orang? Sesuai dengan pandangan mereka, karena kita berada di kopi. sesuai pandangan mereka. Penulis bingung ini penulis ini. Kesaksian mereka, karena malaikat itu menurut yang dilihat mungkin dia melihat biji. Mungkin itu melihat 3. Iya, jadi istilahnya menurut mata mereka lah memandang. Nggak bisa kita katakan penglihatan yang hal-hal gaib ini bisa dilihat oleh semua orang. Artinya kan yang bisa melihat itu berarti yang menjadi malaikat menjadi saksi malaikat udah. Ya, gini, yang jadi masalah ini orangnya sama yang masuk ke kubur kan. Baik yang diceritakan Markus, Matius, dan Yohanes ini Lukas ya, Lukas, Yohanes, Markus ini orangnya sama. Tapi kesaksiannya ini beda. Ya, orang-orang yang sama melihat di Lukas 2 orang malaikat. Orang-orang yang sama melihat malaikat 2 orang di Yohanes. Tapi di Markus orang-orang yang sama melihat malaikat cuma 1. Yang benar yang mana ini? Pak John dengerin dulu, Pak John. Pak John dengerin dulu pernyataannya. Jadi ada yang melihat 2 malaikat, ada yang 1 malaikat. Yang benar yang mana? Orangnya sama, Bang Andi. Iya, orangnya sama. Orangnya sama. Ya kan? Maria Magdalena dan Maria yang lain dan murid-murid Yesus melihat malaikat 2 orang menurut Lukas. Menurut Yohanes juga 2 orang. Dan orang-orang yang sama melihat 2 orang malaikat ini ternyata menurut Markus cuma 1 orang. Yang benar yang malaikat. 1 orang atau 2 orang? Yang salah mana nih yang salah? Tidak ada yang salah. Kenapa semuanya benar? Semuanya benar ya, Pak? Iya, karena kalau kontradiksi itu, Bos, tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada yang salah, ada yang benar, atau dua-duanya salah. Itu baru menurut logis. Anda kontradiksi. Kalaupun Anda bilang kontradiksi, itu wajar. Sebab itu adalah kesaksian. Ya? Kesaksian. Wajar salah. Bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kesaksian. Kalau ada kesalahan berarti kitabmu gugur sebagai kitab suci. Benar. Kitab suci itu nggak mungkin dibakar jadi abu. Oke, baik. Udah, Pak. Jadi jelas yang ditanya oleh Juma itu siapa yang menjadi saksi. Jadi saksinya adalah itu siapa yang mana saksi. Oke, baik. Yang lain diam dulu Pak Filsafat. Jadi kesimpulannya Bang Juma, habis ini ke Bang Juma lagi. Kesaksiannya Bang Juma artinya malaikat sah menjadi saksi. Silakan Bang Juma. Iya, jadi ketika kemudian disaksikan oleh malaikat, ya, layaknya Rasulullah Muhammad SAW disaksikan sendiri oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang menyaksikan di sini adalah Maria. Tapi sayangnya catatan Maria nggak ada. Haruslah saksi yang menulis. Tapi kenapa yang menulis justru Lukas? Sementara Lukas tidak ada di sana sebagai saksi. Siapa yang membisikkan Lukas cerita ini? Oke. Silakan Pak John dijawab. Siapa yang membisikkan Lukas sehingga Lukas menulis? Bentar, Mas Andi. Yang sebelum dijawab ini saya mau menyapa ini Muslim apa Kristen ini? Filsafat logika suaranya Pak Jul. Kemerusuk suaranya Bang. Kalau begini ini disapa dulu ini siapa ini? Filsafat logika sederhana nih. Muslim apa Kristen? Filsafat Muslim Kristen Pak. Halo, assalamualaikum. Oh ya kalau Muslim turun dulu. Muslim turun dulu ya.
Enggak gini dulu Bang, ya. saya mau bertanya karena saya Nggak bisa, ntar orang dulu awam. Bang. Lain formatnya nanti, sebentar ya. Sebentar, nanti momennya hilang nih. Nanti momennya hilang. Jadi pertanyaannya diulang pertanyaannya ya. Siapa yang membisiki Lukas menulis Pak dalam kejadian ini Pak John? Silakan Pak John. Yang membisikkan. Jadi ini bukan bisikan bro, bukan wahyu. Ini adalah kesaksian Lukas atas itu apa dapat yang dari mereka mana gitu lihat. loh. Ya. Nah, Dia begini, nulis dapat dengar. dari mana? Ya. Maka teringatlah, dengar, biar saya jawab. Maka Ya. teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu ayat 9, ayat 8. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu dan kepada semua saudara yang lain ya. Di situ ada dikatakan di ayat 9, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain dan kepada semua saudara yang lain. Oke. Jadi Siapa nama yang menceritakan ini kepada Lukas? Inilah orang-orang saksi-saksi. Ya, siapa orang itu? Siapa nama orang itu, Pak? Siapa nama orang itu? Perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Siapa yang memberitahu ke Lukas, Pak? Maria kah? Ibunya Yakobus kah? Siapa yang menceritakan ke Lukas? Jelas di sini dikatakan di ayat 9 dan mereka dan setelah mereka ini adalah Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus ya. Mereka ini ada 3 perempuan di sini tertulis dan mereka inilah yang menceritakan kepada murid-murid itu. Ya. Jadi ketiga perempuan ini yang memberitahu Lukas menulis, betul? Kasih Bang Juma ngomong, kau hanya moderator. Baik. Jadi ketiga perempuan ini yang ya Kak, jadi silakan Pak Juma, silakan. Ketiga perempuan. Jadi gini, Rasulullah Muhammad SAW itu menerima pemberitaan dari malaikat, sama seperti Maria menerima pemberitaan dari malaikat. Bedanya, yang menceritakan tentang hal yang terjadi terhadap Rasulullah dan juga malaikat Jibril itu adalah pelaku sendiri. Rasulullah sendiri yang menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada sahabatnya kemudian. Nah, sekarang malaikat menyampaikan kepada Maria, satu oknum aja dulu. Maria menerima pemberitaan dari malaikat. Berarti yang nabi di sini Maria. Harusnya pemberitaan dari malaikat ini langsung ke penulis kitabnya. Itu yang perlu dipahami. Atau pemberita daripada yang diterima dari malaikat. Karena malaikat menyatakan diri kepada Maria, maka Maria ialah yang nabi. Lalu kemudian cerita disusun oleh Lukas. Lukas menulisnya berdasarkan atas penyelidikan. Berarti Maria tidak ada yang menyaksikan berbicara kepada Lukas. Harusnya Maria ini bikin kajian. Murid-murid Maria menulis surat ini. Tapi kan Lukas bukan murid Maria. Lukas juga bukan muridnya Yesus. Yang jadi tanya besar ini adalah, Lukas ini benarkah menerima dari Maria? Kalau benar menerima dari Maria, berarti Maria yang menerima firman melalui perantaraan malaikat. Dialah yang memberitakan kemudian cerita ini kepada Yesus, kepada Maria. Pertanyaannya, benarkah demikian? Adakah saksi yang melihat Maria berbicara kepada Lukas? Berarti pemberitaan yang dituliskan oleh Lukas tidak berasal dari mulutnya Yesus. Maka di awal tadi saya mengatakan bahwasanya Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti berita ini bukan lagi firman Tuhan. Yang kau tanya ini apa? Sebentar. Sebelum dijawab, kita sapa dulu ini. John itu Muslim apa Kristen ini? Shalom. Oh Kristen, ya silakan dilanjut. Berita yang Anda tuliskan tentang Yesus ini, bahwa dia tidak ada lagi di pembaringan, dikubur di goa. Dia sudah keluar dari goa karena sudah tidak ada lagi di sana. Malaikat kemudian menjadi saksi menurut saudara kan? Iya betul. Malaikat ini memberitakan berita ini kepada Maria.
Cerita ini dituliskan oleh Lukas. Pertanyaannya, dari mana Lukas tahu? Kan sudah saya bilang tadi bahwa ketiga orang ini menceritakan kepada ke-11 muridnya dan semua orang. Ya. Nah, jadi ini viral. Kalau berita ini viral kepada semua orang, termasuk kepada Juma juga sampai ke viral. Udah viral dia beritanya di situ. Jadi viral. Iya, viral. Oke, jadi viral. Jadi berita yang viral ini ketika dituliskan oleh orang-orang, maka itu adalah firman Tuhan. Itu kisah Bang Suma. Nah, berarti ini bukan firman. Ini bukan firman itu Tuhan. Kisah. Itu Iya, betul. Ini kisah, betul. Ini kisah. Ini bukan firman Tuhan. Ini dia penjelasan di ayat 11. Penjelasan sesuai dengan apa yang Sebentar Pak John, sebentar terjadi. Omong kosong, dan mereka sebentar. tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jelas intapan perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Itu udah ada penjelasan. Ini kedudukannya firman Tuhan atau bukan? Loh, kamu bisa bedakan firman Tuhan dengan kronologi suatu peristiwa? Bang. Pak Jonto sebentar Pak Jonto. Biar dulu dia berdua Pak. Nanti Anda sama saya kalau mau. Sebentar Pak. Biar enggak. Ini kedudukannya cerita yang dituliskan oleh Lukas ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan di dalam Alkitab kami itu apa yang dikatakan Yesus, apa yang diperbuat Yesus itu adalah firman-Nya. Nah, jadi yang keluar dari mulut Yesus seperti mengutuk pohon ara itu adalah firman. Jadi berarti yang ini bukan firman Tuhan ya? Kalau itu jelas kronologis suatu peristiwa terjadinya firman itu. Iya, maksud saya ini bukan firman Tuhan kan? Jelas bukan. Berarti, mantap. Bukan. Berarti kitab Anda bercampur dengan yang bukan firman Tuhan. Benar, itu kan benar. Udah. Jujur. Oke. Dengarkan itu ya teman-teman. Jangan lagi ada yang mengatakan bahwa kitabnya teman Kristen itu adalah murni firman Tuhan. Diakui sendiri bahwa kitabnya bercampur dengan berita-berita orang yang berita viral. Berita viral. Yang tertulis demikian Bang Suma. Yang tertulis demikian. Jadi nggak bisa tambah-tambah Bang. Demikian. Jadi saya nggak pernah mengatakan demikian firman Tuhan, kecuali Yesus yang berkata, aku akan mengatakan demikian firman Tuhan, karena itu perkataan Yesus. Tetapi kalau pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat, itu yang tertulis. Saya tidak mengatakan itu firman Tuhan. Karena ini adalah kronologis sebuah peristiwa. Kali ini kita acungi jempol Pak John, jujur Pak Bajuma, jujur dia. Iya. Itu faktanya. Makanya kalian itu jangan suka menyesatkan. Silakan. Kok menyesat? Yang menyesatkan itu yang mengajarkan kitab Anda firman Tuhan. Anda sendiri mengatakan tidak semuanya firman Tuhan. Jadi yang mengatakan kayak Sopiatul mengatakan bahwa firman kitab kami adalah firman Tuhan seluruhnya, berarti dia menyesatkan. Iya, perkataan Nabi Musa, Nabi Abraham itu baru firman. Tetapi kalau kronologis suatu kejadian tidak dikategorikan sebagai firman. Udah selesai di sini Pak. Jadi berita viral yang diberitakan oleh Lukas dalam kasus ini bukan firman Tuhan. Cek. Ya, kita bergeser suaranya Pak Jul mendem, nggak kedengeran. Ya, sekarang bagaimana suara saya? Jadi sekali lagi Pak Jul. Ya, cek. Disimpulkan dulu Pak Jul. Kesimpulan moderator nih bahwa berita viral dalam kasus ini jelas Pak De, jelas diviralkan oleh orang-orang, ditulis oleh wartawan Lukas, bukan firman Tuhan menurut John Peter. Berita viral inilah sampai ke tanah Arab. Ya udah sudah sah. Sekarang bergeser ke Joni. Contoh dikasih kesempatan itu. Iya. Contoh dikasih kesempatan, Mas Andi. Selanjutnya saya serahkan kepada Akhi Sugi dan Bang Handi. Saya rehat. Silakan John Stau dilanjut dengan Sugi. Makasih ya Pak John Peter ya. Makasih Saudara John. Makasih, thank you. Ya, monggo. Silakan. Oke, silakan Pak Yonto. Oke, salam damai ya. Damai Pak. Aku tidak banyak-banyak, nggak mau ribut-ribut di ruangannya. Nggak ada yang pernah ribut Pak. Lanjut Pak. Apa yang mau disampaikan Pak? Ditarik naik Bang. Iya, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan? Saya rasa perkataan-perkataan yang
diucapkan oleh saudara saya John Peter itu sudah sangat membangun. Jadi kita nggak bisa tambah-tambah, Bang. Iya. Takut dosa, Bang. Iya. Ya, gitu aja. Jadi Anda setuju ya? Jadi Anda setuju ya Pak ya kalau berita viralnya ini ditulis oleh Lukas bukan firman Tuhan ya? Setuju ya Pak? Itu kami anggap firman yang tertulis. Firman Tuhan apa bukan? Jadi begini, semua kisah tentang Kristus itu kami nyatakan sebagai firman Tuhan. Loh, Pak John tadi mengatakan bukan firman Tuhan loh. Silakan debat Pak John Peter melawan John, silakan. Yang mana? Ada beberapa bagian yang diucapkan oleh Yesus itu firman Tuhan. Tulisan Lukas. Begini Bang, begini dengerin dulu Bang ya. Dalam kasus tadi mengenai saksi yang melihat Yesus itu bangkit dari kubur dan berjalan, ada 2 orang malaikat, kemudian ada 3 orang perempuan. Inilah yang memviralkan ke 11 murid dan ke semua orang sehingga sampai dengerin dulu. Ya. Sampai ke telinga wartawan Lukas, kemudian ditulis. Pak John mengatakan berita yang viral ditulis wartawan Lukas ini bukan firman Tuhan. Itu jawabannya Pak John. Setuju apa enggak? Bapak setuju? Karena Pak John setuju apa enggak? Saya setuju karena begini. Saya setuju tentang saya setuju karena begini. Karena begini, Lukas itu biar kau tahu, Lukas itu adalah seorang murid. Dia adalah murid juga. Dia juga berani memberikan kesaksian. Iya, bukan itu yang ditanya, Pak. Tinggal dijawab saja. Anda setuju nggak pernyataannya Pak John Peter? Ini bukan firman Tuhan. Bentar, biar kau jelaskan dulu sama kau Hendy Celebes. Kau nanti muter-muter. Firman Tuhan itu firman aslinya perkataan. Bang, saya tanya kamu, saya tanya dulu. Giliran ya satu-satu untuk John Peter diharapkan silent dulu karena Naki Zuma sudah silent. Jadi di sini antara Andi Celebes dengan Johnny ini ya, itu aja. John Peter harap diam. Membawa nama saya. Ya, John Peter harus harap diam. John Peter harap diam. Saya mau dulu. Ini kalau nggak ditertibkan kacau jadinya. Biarkan Andi Celebes dengan lawan diskusinya itu John itu. Silakan Mas Andi. Silakan Pak John. Kenapa Anda tak berbeda pendapat dengan Pak John Peter? Begini, saudaraku. Saudaraku John Peter ini dia sudah mengambil ayat-ayat dari Lukas dan itu memang dikumpul. Itu ayat tulisan-tulisan yang ditulis oleh Lukas itu adalah kesepakatan semua rasul yang ada di situ sehingga tulisan itu terjadi. Karena banyak orang yang membutuhkan cerita tentang ini. Begitu. Makanya Lukas menulis. Dan dan saya tanya, apakah tulisan Lukas itu menyalahi pikiran Anda? Nggak ada urusannya dengan saya, Pak. Nah itu makanya. Itu urusan Anda loh. Saya jawab, iya. Saya jawab sesuai dengan apa yang tertulis dalam Lukas. Lukas menulis semua yang tertulis dan kami tidak bisa menambah-nambah di situ. Terus? Nah itu aja. Jawaban saya seperti itu. Oke. Jadi menurut tadi yang kami dengarkan di sini udah disimpulkan Bang Juma sama Pak John Peter bahwa berita viral ini mulai dari 2 orang malaikat, kemudian disampaikan kepada 3 orang perempuan. 3 orang perempuan ini menyampaikan kepada 11 murid. 11 murid ini menyampaikan ke seluruh manusia yang ada di situ sehingga menjadi viral. Berita viral ini ditulis oleh Lukas. Artinya Lukas mengambil sumber dari berita viral. Pertanyaannya tadi ke Pak John, apakah ini firman dari Sang Pencipta? Menurut Pak John ini bukan firman dari Sang Pencipta. Anda setuju atau tidak? Itu adalah pertemuan antara Lukas dan Bunda Anda Maria. setuju nggak ini pernyataannya Pak John? Saya setuju, itu juga firman Tuhan. Oh, firman Tuhan juga? Iya. Silakan berdebat sama Pak John Peter. Silakan berdebat sama Pak John Peter. Saya tidak bisa berdebat dengan saudara saya. Nah, Pak John Peter mengatakan bukan firman Tuhan. Karena di dalam Lukas juga ada perkataan Tuhan. Kau aja yang berdebat, jangan aja saya.
Pak John Peter mengatakan tadi ini bukan firman dari Sang Pencipta, Anda mengatakan firman Tuhan. Ada beberapa bagian yang Pak John sebut itu memang, tetapi ada beberapa perkataan Tuhan Yesus yang kami tidak bisa hilangkan dalam Yang Lukas. kita bahas di sini adalah proses bangkitnya Yesus dari kubur Terus kalau berjalan. saya bilang ini Dengerin apa dulu. hikmatnya buat Anda? Hikmat buat Dengerin Anda apa? dulu. Tidak ada urusan dengan Iya, saya. ya udah, Ini nggak ada ini urusan. manfaatnya saya di jawab. sini adalah Karena menabok kalau iman saya Anda. jawab begini, saudara. Manfaatnya di sini adalah menabok akidah Anda. Tidak gitu ada loh. urusan, tidak ada urusan kalau saya jawab untuk Anda. Kalau begitu silakan turun, ngapain naik di sini? Ya, saya ditarik naik. Kalau ditarik naik putusin aja talinya biar Anda jatuh. Ya udah. Ya udah putusin talinya biar jatuh. 1, Yang penting 2, saya 3 tidak putusin. mengurangi. Saya tidak mengurangi. Ya silakan Saya silakan tidak Jonto mengurangi kalau dan tidak saya berkenan tidak untuk di sini ya silakan turun. Ya silakan turun ya. Itu aja. Saya Saya turunkan. jawab seperti pertanyaan Anda. Silakan putusin Begitu. talinya Pak Jul. Dia mau turun, putusin Ya, talinya. saya hormati ya. Iya, makasih bro. Ya, Thank you bro. makasih, Putusin makasih. talinya bro. Silakan turun Jadi, ya. pertanyaan Anda itu Lu silakan saya jawab turun. sesuai dengan jawaban saya. Ya udah, saya turun. Bang Ya, John, kita turun aja. Iya silakan. Mereka ngusir nih. Oke, iya. Bentar lagi Ya. saya turun ini. Enggak ada yang Oke. ngusir Pak. Anda yang mau Ngusir, turun udah, soalnya. framing dia, framing. Nggak ada yang ngusir. Oke, yang di sini yang Oktan ini Soalnya ada nggak nyambung. si Filipi 29 sekian saya tarik ke atas. Ini tadi menghujat. Suaranya Pak Jul. Ya. Ya silakan Filipi untuk naik. Nyuruh dia turun, kalian yang ngangkat, kalian pula yang nyuruh dia turun. Nggak boleh kayak Enggak gitu. begini tadi Pak John. Pak John izin Pak John ya, maaf. Pak De naikin si aku milik Tadi Yesus kan Pak De. ini udah jelas. Dalam kasus ini Pak John udah mengatakan ini bukan firman dari Sang Pencipta. Jelas Pak John ngomong tadi, udah disimpulkan Iya. kok. Datang dia Dibilang mengatakan, firman. sebentar Bang. Firman Datang dia Tuhan. mengatakan itu firman Tuhan. Artinya pernyataan Pak John Peter dibantah sendiri dan Jontai tadi Pak. Iya. Enggak, dia enggak membantah. Membantah Pak. Gimana sih Dia Bapak tidak ini? membantah. Hanya dia tidak paham membedakan firman Tuhan itu adalah firman, adalah perkataan. Tuhan itu adalah sang penguasa. Jadi yang berkata di sini, firman Tuhan itu adalah perkataan dari sang penguasa. Jadi kalau yang berkata itu Lukas, itu bukan firman, tapi adalah kesaksian. Nah, dan inilah yang dikatakan firman itu. Statusnya Berawal dari status tulisan Lukas yang viral tadi ini apa statusnya Pak? Sebagai apa? yang dikatakan oleh Lukas ini adalah pernyataan malaikat bahwa dia bangkit. Ini adalah firman. Karena apa? Malaikat ini adalah mewakili daripada perkataan Tuhan itu sendiri. Iya, status yang ditulis Lukas hasil dari berita viral ini apakah firman dari Sang Pencipta atau bukan? Ya jelas ini kesaksian. Jangan mengatakan bahwa dia bukan bangkit firman itu dari Tuhan ya. Bukan firman yang dari firman. Tuhan ya. Ya, bedakanlah kau mana firman, mana kronologi. Kau Oke. ini nggak bisa bedain firman sama Saya nggak kronologi. nanya saya nggak nanya kronologinya Bapak. Saya nanya status tulisan Lukas berdasarkan berita viral, statusnya apa? Ya yang mana? Ayat yang mana yang kau tanya? Yang barusan diomongin ini Iya, adalah waktu saya ulang kembali. dia Saya telah ulang bangkit. kembali. Waktu bangkit, Yesus dibangkitkan berjalan, disaksikan 2 orang malaikat, ya. Dikisahkan kepada 3 orang perempuan, 3 orang perempuan mengisahkan, memberitahu kepada 11 murid, 11 murid memviralkan ke seluruh orang, terdengar di suara Lukas, Lukas menulis. Tulisan Lukas ini statusnya sebagai apa? Monggo. Makanya kau tuh belajar biar pintar. Lo kok saya yang belajar situ yang jawab, kok gimana sih ente ini? Kalau kau nggak tahu, itu dari apa yang jangan. Ini saya ngomong berdasarkan jawaban Anda loh. Begini ya, ini saya bacakan. Dan pada hari Sabat mereka Iya, beristirahat diulang menurut lagi. hukum Taurat. Saya kasih contoh. Nah, ini adalah sebuah kronologis suatu peristiwa yang ditulis ini. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah dan seterusnya. Itu adalah kronologis suatu peristiwa untuk mendapatkan firman itu. Nah, firman yang tertulis di sini yaitu pada saat malaikat itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Ah, ini adalah firman. Firman Kenapa? dari siapa? Disampaikan Firman dari oleh siapa? Malaikat. Jadi malaikat berfirman ya.
Iya, malaikat berkata, berfirman kan. Oke. Bukan Tuhan yang berfirman. Ya, malaikat berkata di sini karena malaikat ini diperintahkan oleh Tuhan. Jadi nabi pun berkata itu karena ada perintah dari Tuhan untuk menyampaikan kepada manusia. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati, tetapi ia tidak ada di sini? Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi inilah yang dikatakan firman Tuhan itu. Karena apa? Yang berkata di sini adalah malaikat. Nah, jadi untuk mencapai firman Tuhan itu dirunutlah sebuah kronologis, enggak tiba-tiba kayak Al-Qur'an kayak KUHP yang sudah kemudian ditulis gitu. Di sini status penerima firman siapa, Pak? Yang mana yang menerima firman utama? Bisa malaikat sampaikan atau nabi. Di sini sebagai nabi penerima firman siapa? Penerima firman siapa? Malaikat itu yang berfirman. Mereka malaikat berfirman ya. Begini ya Pak ya, Tuhan Sang Pencipta memberitahu kepada malaikat. Terus malaikat memberitahu kepada siapa? Iya, malaikat yang berfirman, yang mendengar. Termasuk kau. Siapa? Termasuk kau sama aku tadi sudah mendengarkan firman itu. Orang saya nggak ada di situ Pak, kejadian itu saya nggak ada. Saya sudah baca tadi biar kau dengar. Gimana sini orang diskusinya begini? Saya sudah baca tadi kan firman itu. Astagfirullahaladzim. Kok jadi begini Pak? Semakin makna malaikat kamu naikkan aja orang Kristen. Saya hanya untuk Juma sama Hendy Celebes ini karena dia selalu moderator tapi selalu. Sekarang begini Pak John, di sini yang sebagai nabi penerima firman siapa Pak? Nabi? Iya. Mana ada nabi di sana? Jadi manusia penerima firman dari malaikat di sini siapa? Semua yang dikatakan di situ, itulah makanya aku bilang kalian itu ya siapa manusia menerima firman dari malaikat siapa? Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya kira kita cukupkan sampai di sini ya. Nah ini sudah 3 jam sahabat-sahabat. Kita rehat dulu ya. Terkait dengan tuduhannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu di dalam gua, itu sudah terbantahkan ya. Apalagi kalau teman-teman kita ambil data di dalam Hakim-Hakim ya, di kitab Hakim-Hakim nomor 6 di pasal 6 nomor 2, di situ sangat jelas dikatakan bahwa orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yaitu goa-goa dan kubu-kubu. Jadi orang-orang Israel ini diceritakan mereka itu menjadikan goa-goa itu sebagai tempat persembunyian. Itu sangat jelas di dalam kitab Hakim